Crossing where the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost places, heart reveal, deep and real. I was blind but now I see. Yeah, 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 you're the one. Yeah, 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 you're the one. Crossing when the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost places, hardly feel, deep and real. I was blind but now I see. Yeah, 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 you're the one. Yeah, 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 you're the one. Hey, yeah, yeah, 'cause I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you, 'cause you're the reason that I breathe. Running to you, fill me with your love forever. Promise you one thing, that I'll never let you go, 'cause you are my everything. Crossing when the sun goes down, across the sea, searching for something inside of me. I will find all the lost places, hardly feel, deep and real. I was blind and now I see. Yeah, yeah, you're the one. Yeah, 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 you're the one. 'Cause I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you, 'cause you're the reason that I breathe. I'll come running to you, fill me with your love forever. Promise you one thing, that I'll never let you go, 'cause you are my everything. You're the one. Hey, yeah, yeah, you're the one. Hey, yeah, yeah, 'cause I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you, 'cause you're the reason that I breathe. I'll come running to you, fill me with your love forever. Promise you one thing, that I will never let you go, 'cause you are my everything. Take me to your place
Dalam rangka perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Patimura ke-65, Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Patimura mengucapkan selamat datang dalam acara talk show dengan tema Bahaya Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Kampus. Hadirin sekalian, kita saksikan bersama opening speech Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Patimura. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Julista Mustamu, SHMH. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, para wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura yang berkenan hadir dan memberikan kesempatan kepada Lembaga Bantuan Hukum untuk berkarya di saat ini. Yang kami hormati juga yang luar biasa para narasumber yang hadir dalam kegiatan talk show ini, Ibu Dr. Desi Hehanusa, Ibu Kanit, Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Selamat datang Ibu. Dan juga Kakak Catherine Wokanubun yang kesehariannya sebagai Ketua Koalisi Muda Maluku. Luar biasa kiprahnya dan yang tidak kalah menariknya yang mewarnai diskusi kita di saat ini, yang sementara menyaksikan live streaming kami, yang kami banggakan Ibu Widya Murad Ismail. Beliau memohon maaf karena ada hal yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga beliau memberikan keynote speakernya melalui live streaming. Terima kasih Bunda Widya untuk kesediaannya hadir dan berkontribusi selaku Ketua P2TP2A Provinsi Maluku. Ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya sampai detik ini, sehingga semua kita dapat hadir di kesempatan saat ini untuk mensyukuri 65 tahun Bunda Asuh tercinta Fakultas Hukum Universitas Patimura. Dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-65 ini, LBH Fakultas Hukum Universitas Patimura bekerja sama dengan Laguga Entertainment meluncurkan program Huele untuk menyuarakan kepada masyarakat Maluku tentang berbagai isu hukum yang marak dibicarakan publik. Kampus yang dipercaya dapat menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika, pada kenyataannya tidak demikian. Beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang pernah terjadi di lingkungan kampus, termasuk yang pernah ditangani langsung oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Patimura, mendorong kami untuk menyusung tema bahaya kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kampus sebagai tema talk show pada acara Dies ke-65 Fakultas Hukum Universitas Patimura. Nah, dalam melaksanakan aktivitas sebagai pemberi bantuan hukum secara umum, kami menggunakan metode yang digunakan oleh organisasi bantuan hukum lainnya sebagai bentuk implementasi Dharma pengabdian kepada masyarakat dari Tridharma Perguruan Tinggi, Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Patimura dalam seluruh eksistensinya menggunakan metode pemberian hukum yang pada umumnya juga digunakan oleh organisasi bantuan hukum lainnya. Dan hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemberi Hikmat, bertepatan di puncak acara Dies ke-65 Fakultas Hukum Universitas Patimura, maka Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum dengan dukungan potensi dari DPMF,
Fakultas Hukum Universitas Patimura dengan Laguga Entertainment meluncurkan program Huwele yang nantinya rutin menyapa masyarakat setiap bulan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat di Maluku. Kegiatan ini akan dikemas semenarik mungkin dalam bingkai dengan metode yang mudah diterima dengan mengkombainnya antara dialog interaktif dengan diskusi tentang isu-isu hukum untuk meningkatkan pengetahuan tentang isi peraturan dan hal-hal fundamental lainnya yang lagi marak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Dengan diselingi pentasan musik secara live, hal ini selaras dengan gelar City of Music yang disematkan untuk Kota Ambon, kota di mana Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum berdiri. Harapan kami program ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Maluku. Dan atas nama segenap potensi tim, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Patimura yang telah memberikan ruang untuk kami berkarya. Terima kasih juga kepada para narasumber yang dengan segenap hati mau berbagi ilmu dan pengetahuan pada acara yang luar biasa ini. Akhirnya kami ucapkan selamat ulang tahun Bunda Asu tercinta Fakultas Hukum Universitas Patimura yang ke-65. Doa dan harapan terbaik selamanya untukmu, Bunda Asuhku. Teruslah berkembang dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk Kota Ambon, untuk Provinsi Maluku, dan untuk Indonesia. Et Agusta per Angusta. Inilah Huwele yang dipandu oleh host kita Yulia Herdiana Rizal. Kekerasan dalam dunia kampus bukan lagi sebuah wacana. Desas-desus yang bermunculan harusnya membuat kita semakin waspada. Hakikatnya perempuan tidak terlahir sebagai objek kekerasan. Ruang yang dimana menjadi tempat berkumpulnya para kaum intelektual, sudahkah ruang tersebut aman bagi perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Yulia Herdiana Rizal akan memandu Anda dalam 2 jam ke depan dalam Huwele. Bahaya kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup kampus. Tentunya saya tidak akan sendiri pada pagi hari ini. Saya akan didampingi oleh 3 narasumber yang sangat berkompeten untuk sama-sama mencerahkan kita sebagaimana pagi yang cerah ini. Maka dari itu kami panggilkan narasumber pertama kita, Ibu Dr. Desi Hehanusa, SHMUM. Narasumber yang kedua kita, Ibu Kanit PPA Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibu Aibda O Jambormias. Dan yang terakhir namun tak terlupakan salah satu alumni Fakultas Hukum yang cukup aktif dalam bidang aktivis, Kakak Catherine Wakanubun SH. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik. Iya baik. Hadirin sekalian, selain 3 narasumber kita yang cantik-cantik pada pagi hari ini, sama cantiknya, sama semangatnya seperti Des Natalis Fakultas Hukum yang ke-65. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Fakultas Hukum yang sudah berusia ke-65 tahun. Selain 3 narasumber ini, kita juga memiliki salah satu narasumber yang lain. Beliau merupakan perempuan cantik yang mungkin fotonya bisa terlihat karena terpampang di mana-mana di sudut Kota Ambon ini. Beliau merupakan Ibu Widya Murad Ismail. Beliau merupakan Duta Parenting Maluku dan juga merupakan Bunda PAUD Maluku.
Oleh karena itu, beliau tidak menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di pagi hari ini. Beliau mengirimkan VT yang akan menjadi keynote speaker pada pagi hari ini. Mungkin akan kita saksikan bersama keynote speaker dari Ibu Widya Murad Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Patimura, yang saya hormati para wakil rektor di lingkungan Universitas Patimura, yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Unpati, yang saya hormati para wakil dekan dalam lingkup Fakultas Hukum Unpati, yang saya banggakan para narasumber, hadirin undangan yang berbahagia. Salah satu mandat dari P2TP2A adalah meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dalam melaksanakan mandat tersebut, P2TP2A bersama Komnas Perempuan serta organisasi perempuan melaksanakan kegiatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember. Peringatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan dilakukan sampai ke pelosok-pelosok daerah melalui kampanye, seminar, atau dialog, termasuk oleh P2TP2A sebagai bentuk komitmen bersama. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengadvokasi gerakan bersama melawan setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Patimura yang pada hari ini bertepatan dengan HUT Fakultas Hukum Universitas Patimura yang ke-65 melaksanakan launching program WLE dalam bentuk talk show dengan tema bahaya kekerasan terhadap perempuan di kampus, yang merupakan bentuk dukungan terhadap gerakan bersama Maluku lawan kekerasan terhadap perempuan. Pada prinsipnya, gerak bersama ini merupakan langkah awal antara P2TP2A dengan pemerintah Provinsi Maluku serta stakeholder lainnya untuk meningkatkan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip layanan, yaitu 1. Non-diskriminasi, 2. Pelindungan atas kerahasiaan korban, keluarganya, saksi dan pelapor, yang ketiga empati dan tidak menyalahkan korban, yang keempat intervensi tepat waktu dan tepat tindak, yang kelima menghargai keputusan korban, yang keenam mendengarkan pendapat anak, yang ketujuh kepentingan terbaik anak, yang kedelapan menghormati harkat dan martabat korban dan keluarganya. Sejak pelantikan kepengurusan P2TP2A Provinsi Maluku pada tanggal 25 Februari 2021 dengan surat keputusan Gubernur Maluku nomor 711 tahun 2020 tentang pembentukan P2TP2A, maka P2TP2A telah berhasil mendampingi lebih dari 30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus-kasus tersebut yaitu 1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, 2. Kasus tindak pidana perdagangan orang, yang ketiga kasus perebutan hak asuh anak, yang keempat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kasus yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Maluku pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2021 merupakan 1. Pengaduan yang langsung ke P2TP2A, 2. Rujukan kasus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku maupun dari lembaga masyarakat lainnya, dan yang ketiga penjangkauan kasus yakni dengan mendatangi langsung ke jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diakses melalui aplikasi sistem online perlindungan perempuan dan anak atau Simponi PPA
pada 3 tahun terakhir terjadinya peningkatan kasus, yaitu tahun 2018 terdapat 151 kasus, di tahun 2019 terdapat 176 kasus, tahun 2020 terdapat 211 kasus. Jika ini tidak kita antisipasi, maka kemungkinan ke depan akan lebih meningkat lagi, tambah sekarang ini tengah dilanda pandemi COVID-19. Harapan saya sebagai Ina Ratu Maluku, ibunya orang Maluku, ingin melihat perempuan dan anak-anak Maluku menjadi perempuan dan anak-anak yang sehat, maju, berpendidikan tinggi, hidup bahagia, serta bebas dari segala bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Akhir kata, saya mengharapkan agar kegiatan talk show yang diselenggarakan Lembaga Bantuan Hukum dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Patimura ini dapat terselenggara dengan baik dan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan penting tentang kekerasan terhadap perempuan dari perspektif hukum dan mampu menemukan solusi dalam mencegah dan melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta jangan ada lagi kekerasan terhadap perempuan di kampus. Kalau bukan katong, siapa lain? Kalau bukan sekarang, kapan lain? Kita bisa, Ali bisa, katong semua bisa. Mari baku kele lawan kekerasan terhadap perempuan dan anak di bumi raja-raja. Mari ku tangguh, mari ku tumbuh, bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, salam. Baik, baru tepuk tangan dulu dong untuk Bunda Widya yang sudah memberikan keynote speaker yang sangat luar biasa. Mungkin kita akan memulai saja dengan bincang-bincang hangat kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin para narasumber agar kita bisa lebih santai karena kelihatan kita agak tegang ya. Untuk para hadirin juga dipersilakan untuk mungkin lebih santai karena ini dalam rangka Disnatalis Fakultas Hukum dirasa semoga suasana sukacita hadir kepada seluruh yang datang pada talk show pagi ini. Baik, mungkin saya langsung kepada para narasumber berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan di dunia kampus. Kekerasan terhadap perempuan sendiri di Indonesia terjadi peningkatan pelonjakan setiap tahunnya. Terutama data yang baru dirilis oleh Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan meningkat pada masa pandemi COVID-19 ini. Yang jadi, mungkin saya akan ke Ibu Desi dulu, Ibu Dr. Desi selaku praktisi akademisi. Jadi hadirin sekalian, Ibu Desi ini merupakan tenaga pendidik di Fakultas Hukum untuk spesifikasi pada hukum pidana. Maka saya rasa pertanyaan yang pertama ini akan lebih tepat jika ditujukan kepada Ibu Desi. Baik Ibu, melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan yang semakin melonjak, sebenarnya yang perlu kita dudukan terlebih dahulu adalah apa sebenarnya perspektif hukum pidana melihat kekerasan terhadap perempuan? Ya, terima kasih saudara moderator, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi yang pertama kita perlu menggarisbawahi dulu bahwa hukum pidana itu adalah bagian hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bagi yang melanggar perbuatan itu dikenakan sanksi pidana. Nah, oleh karena itu hukum pidana di dalam penerapannya dia menerapkan asas yang disebut dengan ultimum remedium. Ultimum remedium itu artinya sanksi pidana itu dipergunakan sebagai sanksi yang terakhir apabila sanksi-sanksi yang lain itu tidak lagi memberikan kemanfaatan atau efek jera bagi pelaku tindak pidana. Nah, kalau berbicara dari pengantar tadi bahwa hukum pidana itu adalah bagian hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang itu dikenakan sanksi pidana, maka kalau pertanyaan yang diajukan tadi bagaimana pandangan atau melihat kekerasan dari perspektif hukum pidana,
maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan itu memang merupakan bagian dari ranah hukum pidana. Nah, di dalam hukum pidana sendiri, kekerasan itu adalah suatu perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Itu dari aspek hukum pidana yang KUHP yang masih berlaku sekarang ini. Nah, di dalam konteks RUU KUHP, pengertian tentang kekerasan itu semakin diperluas karena begitu banyak perkembangan-perkembangan yang terbaru menyangkut undang-undang yang berada di luar KUHP ataupun juga perbuatan-perbuatan yang sudah diatur di dalam peraturan-peraturan tertentu dan dia menjadi perkembangan-perkembangan yang terbaru. Nah, kalau berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, maka dasar hukum yang ada itu kita melihat ada pada undang-undang, ya saya bicara tidak dalam tataran perempuan saja dalam konteks dewasa, tetapi juga dalam konteks anak. Jadi karena itu ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada Undang-Undang peraturan-peraturan menteri yang lain yang juga mengatur tentang bagaimana memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan itu sendiri. Nah, oleh karena itu hukum pidana mengatur tentang persoalan kekerasan itu sendiri di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu memang sudah diatur dengan jelas. Walaupun pada sebagian orang melihat bahwa Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu juga memiliki kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, di dalam kaitan itu maka perbuatan-perbuatan yang dilarang itu juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga itu. Iya. Ya. Baik Ibu, mungkin itu sekilas mengenai pengertian umum kekerasan dalam perspektif hukum pidana. Tapi faktanya bahwa kekerasan yang terjadi di dalam ruang lingkup kampus tidak hanya persoalan kekerasan secara fisik, tapi juga ada kekerasan verbal yang sering sekali terjadi di dalam ruang lingkup kampus. Kita tidak bisa memungkiri bahwa tingkat seksual harassment di dalam dunia kampus itu semakin besar. Dan ini terjadi juga di kampus-kampus prestisius lainnya. Nah, tapi sebelum kita masuk di dalam persoalan tersebut, mungkin saya akan pindah dulu ke Ibu Kanit untuk melihat bagaimana perspektif dari segi penegakan hukum. Bagaimana penegakan hukum melihat tingkat kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mungkin saya akan memaparkan sedikit data kasus yang kami Polresta Ambon tangani selama 3 tahun terakhir. Ibu Lita mungkin bisa ditampilkan datanya. Iya. Jadi, iya. Okay. Ada data yang ditampilkan mungkin? Baik, mungkin langsung saya bisa dipaparkan saja. Bacakan saja untuk kita dengar bersama. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak 3 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Tahun 2019, data kekerasan perempuan dan anak yang kami terima sebanyak 323 kasus, Bapak Ibu hadirin sekalian. Dibagi di dalam 2 kategori, yaitu untuk data kasus anak sendiri tahun 2019 sebanyak 247 kasus dari 323 kasus untuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Sementara kekerasan yang dialami oleh perempuan dewasa tahun 2019 sebanyak 76 kasus. Kemudian ke tahun 2020 data kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak sebanyak 240 kasus. Ini mengalami penurunan sebesar 100 kasus dari 2019 323 ke 2020 tahun 2020 240 kasus. Kemudian kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak di tahun 2020 sebanyak 182 kasus. Dan kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di tahun 2020 sebanyak 58 kasus. Dan di tahun 2021 jumlah kasus yang kami terima dari Januari sampai dengan
saat ini Oktober sebanyak 99 kasus. Untuk kasus anak sendiri sebanyak 68 kasus dan untuk kasus perempuan dewasa sebanyak 31 kasus. Nah, dari data ini sendiri Bapak Ibu hadirin sekalian jelas menggambarkan bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dinominasi oleh anak-anak sebagai korban kekerasan. Karena 3 tahun terakhir 247 kasus untuk anak, 182 kasus untuk anak dan 68 kasus untuk anak. Namun ini mengalami penurunan tingkatan pelaporan secara signifikan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari jumlah kasus yang kami terima dari 2019 ke 2021 mengalami penurunan pelaporan dari masyarakat. Nah, ini menandakan bahwa baik Ibu Kanit, mungkin saya supaya diskusi kita lebih ini, apakah makna angka penurunan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan itu merupakan kabar baik bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu menurun, ataukah angka-angka tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak semakin banyak anak dan perempuan yang mengalami kekerasan namun tidak berani melapor? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa, yang saya sendiri pun tidak dapat menyimpulkan secara baik dan benar penyebab mengapa laporan ini semakin menurun, bukannya semakin menaik, apakah semakin meningkat. Apakah kesadaran masyarakat untuk melapor di sini kurang karena kurangnya penyuluhan dari semua lembaga yang terkait, ataukah ada unsur ketakutan? Karena saya rasa saat ini pun ini tidak seperti dulu lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Sekarang sudah sangat marak dilakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang dampak bahaya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ataukah faktor lain yang menyebabkan, yaitu karena pandemi COVID-19. Tadi kalau Ibu mengatakan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 angka kekerasan yang secara global meningkat. Namun secara data, fakta yang kami peroleh di Polresta Ambon dari 2019 sekitar semenjak bulan Maret kalau tidak salah ya, kita mengalami dampak COVID sampai dengan tahun 2021 data ini menurun Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, ini mungkin salah satu faktor atau salah satu penyebab, atau juga masyarakat enggan melapor karena yang alasan tadi yang Mbak katakan tadi. Namun kami dari pihak kepolisian tidak henti-hentinya melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan himbauan kepada masyarakat melalui petugas Babin Kantipmas yang ada pada setiap unit desa. Sehingga ketika ada pelaporan maka itu akan terlayani dengan cepat sampai kepada tingkat pelaporan resmi di Polsek atau Polres. Baik, mungkin salah satu faktor yang menghambat menurunnya data adalah karena kita melihat fakta geografis Maluku yang sangat terdiri dari berpulau-pulau. Jadi mungkin itu salah satu faktornya, karena sekarang biaya rapid mahal Ibu, jadi untuk melapor itu agak sulit. Mungkin seperti itu. Dan persoalan dengan masih berkisar persoalan pelaporan. Tadi pemaparan data, saya kurang melihat bagaimana penanganan PPA menangani persoalan cyber melalui kekerasan dalam dunia cyber. Apakah tidak ada kasus pelaporan mengenai kekerasan dalam dunia cyber yang ditangani oleh? Iya, dapat saya jawab di sini bahwa untuk unit PPA sendiri kami sudah dibagi berdasarkan tugas dan fungsi kami, yaitu hanya menangani kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Walaupun pada kasus cyber ada perempuan dan anak, namun itu sudah ditangani oleh unit khusus di Krimsus dan bukan di unit PPA, atau kami punya unit di Polresta namanya Tipiter, unit tindak pidana tertentu. Nah, ditangani di situ. Nah. Baik, luar biasa sekali. Mungkin kita akan beralih ke Kakak Catherine, tapi sebelum Kakak Catherine kita break dulu sebentar, 10 menit teman-teman.
sadari merasuk sukma kalbuku, dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup datang, dapat ku tampung denganmu, berpadunya dua insan, simboli dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Siai dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu, aluran di hati, buat mentari kau sejukkan hatiku. Burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku makan kau nyanyi, meriu simfoni, pasti hidupku.
I've been taught about living like a star, how to reach champagne and caviar. No one ever showed me the rivers, and it really hurt. Baby, it really hurt. They're trying to sell your body and your soul. It's the price you pay for rock and roll. But no one understands how you feel. Oh, it's so unreal. Oh, it's so unreal. Baby, don't you cry for me. It's an illusion, just an illusion that I knew what life should be. It's an illusion, just an illusion. When really perceived by your latest show, another dream, then you lose control. Then no stitch up in the fire burn. There is no return. I'm always on the run. I give it to you, babe, with all my heart.
Baik, kembali lagi dalam bincang-bincang hangat kita terkait dengan upaya bahaya kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup kampus. Mungkin sebelumnya beri tepuk tangan dulu yang Maria supaya kita tidak tegang satu sama lain. Baik, tadi setelah mendengar paparan secara data yang disajikan oleh Ibu Kanit PPA dan juga secara pandangan akademisi terkait dengan perspektif hukum pidana melihat kekerasan terhadap perempuan, mungkin selanjutnya kita ke Kakak Catherine. Jadi Kakak Catherine ini merupakan aktivis muda Maluku yang turut mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan. Kakak melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Kanit, datanya melonjak pada tahun 2021. Bagaimana Kakek selaku orang muda melihat kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat, apalagi kekerasan yang terjadi di dunia kampus jarang sekali terlaporkan di kepolisian. Mungkin minta izin buka masker biar bicaranya jelas. Silahkan. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bunda Asu. Dengan bangga saya berterima kasih banget, terima kasih sekali karena Bunda Asu ini yang bikin sampai hari ini saya juga bisa ada di panggung ini. Masih ingat banget saat kelas pidana mulai, kalau kelasnya Ibu Elsa Tole, mahasiswanya tidak boleh terlambat karena susah masuk, Bu. Dan itu luar biasa disiplin-disiplin itu juga Prof. Selamat pagi Prof Nirahua, Pak Salmon, Ibu Aceh, karena saya basicnya tata negara jadi akrab dengan dosen-dosen dari tata negara. Ya, di sini saya akan berbicara dari perspektif orang muda. Kenapa kita perlu untuk melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan. Jadi kalau dilihat hari ini representasinya pun pembicara dari 3 generasi. Artinya masalah perempuan itu bukan masalah satu generasi, tapi masalah semua generasi. Dan itu faktanya yang terjadi. Nah, saya akan memulai dengan pemetaan isu besar terhadap hak-hak perempuan saat ini yang kita rasakan dalam kehidupan bernegara kita, termasuk di Maluku, bahkan termasuk di kampus. Yang pertama adalah perempuan korban kekerasan, kemudian kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan perempuan. 3 hal ini yang menjadi isu strategis kenapa isu-isu perempuan memang harus diangkat. Kenapa perempuan korban kekerasan menjadi posisi pertama dalam menempati 3 poin besar isu perempuan, karena pada faktanya perempuan memang paling banyak menjadi korban kekerasan. Kayak gitu. Kalau kita bicara kekerasan sendiri terbagi atas 2 bentuk, kekerasan fisik dan kekerasan non fisik. Kalau kekerasan fisik ada kekerasan verbal yang bentuknya caci maki, bentakan, hinaan. Kalau kekerasan psikis ada sinis, mengucilkan, mempermalukan, dan hal-hal ini yang sebenarnya dia ada di masyarakat kita termasuk dalam kehidupan kampus. Soal kasus yang terlihat dari banyaknya laporan, saya bisa katakan bahwa itu adalah fenomena gunung es untuk kasus-kasus kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Bahwa yang kita lihat yang terlapor hanya sebagian daripada apa yang sebenarnya tidak dilaporkan, apa yang sebenarnya terjadi tetapi didiamkan karena mungkin sistemnya atau karena mungkin stigma dan sistem-sistem budaya yang masih membuat korban khususnya perempuan tidak berani untuk speak up dan berbicara kayak gitu. Dan dari banyaknya kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak itu kekerasan seksual. Ini yang harusnya jadi pertanyaan kritis yang harus bisa mendapat jawabannya paling pertama dari dunia kampus. Hari ini Unpati bersyukur sekali Fakultas Hukum mengangkat tema ini. Beberapa bulan lalu kampus-kampus besar sudah bergerak, UGM sudah, UII sudah, UI juga sudah. Bahkan salah satu saat ada dalam satu diskusi ada seorang pakar hukum hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia namanya Prof. Sulis. Prof. Sulis bilang kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi harusnya kampus juga mengambil bagian untuk bisa sama-sama memerangi kejahatan-kejahatan kemanusiaan ini. Jadi bukan hanya P2T, P2A, bukan hanya aktivis perempuan, tapi dunia kampus yang notabene diisi oleh kaum-kaum intelektual yang bisa mengkaji persoalan-persoalan di tengah masyarakat, itu yang harus memainkan perannya. Nah, kalau kita lihat data Komnas Perempuan, bayangkan
data dari 2020, catatan tahunannya di tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan itu dia meningkat sampai 800%. Bayangkan, sampai 800%. Itu tahun 2020. Tahun 2021 Komnas mencatat ada penurunan sedikit sebesar 31,5%. Tetapi bukan berarti ini lantas tidak menjadi sesuatu yang harusnya kita perhatikan. Justru ini harus dapat menyedot perhatian kita. Kalau saya lihat tadi, kalau topik kita adalah kekerasan terhadap perempuan di dunia kampus, ya mungkin karena lebih spesifik ke perempuan. Tetapi kalau mau kita lihat, kekerasan di dunia kampus itu bukan cuma perempuan yang mengalami. Laki-laki pun bisa menjadi korban ataupun pelaku. Sama juga perempuan bisa menjadi korban ataupun pelaku. Dengan adanya relasi kuasa, ketimpangan-ketimpangan kuasa, perempuan hampir sebagian tempat perempuan dianggap sebagai subordinat. Perempuan dianggap sebagai warga kelas 2. Itu yang membuat perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, sehingga ketimpangan kuasa itu yang membuat perempuan semakin baik. Itu. Lantas kira-kira menurut Kakek sendiri apa yang menyebabkan kekerasan yang terjadi di dalam dunia kampus itu masih kurang terblow up di ranah hukum? Dalam artian masih banyak yang mahasiswi yang mengalami kekerasan, baik kekerasan secara verbal maupun non verbal, tapi tidak berani melakukan pelaporan kepada penegak hukum yang terkait. Oke, kalau bicara kenapa kekerasan seksual belum bisa di up dengan begitu masif, saya mengutip satu pendapat dari psikolog gender namanya Leonore Walker. Dia memetakan 4 tahap kenapa sampai kekerasan itu terus terjadi, termasuk dalam ruang privat, dalam ruang publik, khususnya dunia kampus. Yang pertama, tahap ketergantungan. Jadi kita masih menganggap bahwa kekerasan itu sesuatu yang biasa. Kita harus berani akui budaya kita yang bicaranya keras, spontan, budaya-budaya itu yang tanpa sadar melegalkan, belum lagi humor seksis. Humor seksis ini pun harus kita kenali di dunia kampus. Humor seksis itu apa? Candaan-candaan yang dimana candaan yang berbau sensual, candaan-candaan yang dimana alat-alat seksualitas dipandang sebagai bahan candaan yang paling gurih, dan itu dilegalkan, itu dibiarkan. Akhirnya dia menjadi budaya bahwa kalau misalnya pelecehan entah verbal ataupun apa itu biasa itu. Dan kemudian tahap kedua adalah tindakan kekerasan. Kalau orang sudah masuk dalam tindakan kekerasan, setelah itu dia akan menyesal. Ketika dia menyesal, dia akan ada dalam tahap stabil. Jadi dia ada dalam ketegangan, melakukan kekerasan. Setelah melakukan kekerasan, dia minta maaf saja. Setelah minta maaf, ada dalam keadaan stabil. Tapi ketika suatu saat nanti konflik itu kembali terungkit, dia akan kembali menjadi kasus baru. Itu kenapa kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki, khususnya perempuan, itu belum bisa di blow up. Makanya dialog-dialog terbuka itu memang penting untuk kita lakukan agar mengenali, menggali, mensamakan persepsi bahwa kekerasan memang harus dilawan, dikenali bentuknya dan cara penanganannya bagaimana. Itu baik, nah bicara soal cara penanganan, saya ingin ke Ibu Desi dulu nih, selaku akademisi Fakultas Hukum yang merupakan bagian dari Universitas Patimura. Bagaimana Ibu melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan? Kira-kira langkah-langkah apa yang bisa dilakukan selaku akademisi, apalagi kita Fakultas Hukum, langkah-langkah terbaik apa yang bisa dilakukan agar kampus menjadi ruang aman bagi seluruh mahasiswinya? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang kekerasan, maka kekerasan itu dia ada di semua lini dan tidak mengenal usia kekerasan itu. Nah, kita kembali pada pertanyaan bagaimana melihat atau apa yang harus dibuat oleh kampus terkait dengan fenomena yang terjadi. Saya mencari beberapa referensi terkait dengan perkembangan kasus kekerasan yang terjadi di dunia kampus. Nah, ternyata dari data, misalnya data dari LBH Bali, di situ ditemukan bahwa ada 48 kasus yang terjadi, 45 kasus itu terjadi di kampus. Cukup tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sampai fenomena ini 45 itu terlihat di
bagian pada tataran yang terlihat, yang tadi disampaikan oleh Catherine, itu seperti fenomena gunung es. Jadi ada banyak kasus yang tidak terungkap. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kenapa sampai tidak terungkap gitu. Kenapa sampai tidak bisa diadukan dan sebagainya. Nah, kalau yang tadi disampaikan oleh Catherine ternyata bahwa ada relasi kuasa, ya, relasi kuasa. Nah, kalau itu terjadi, jadi dia bisa terjadi pada dosen, bisa terjadi pada mahasiswa, bisa juga terjadi pada karyawan, baik pelaku maupun korban. Nah, yang menjadi persoalan adalah relasi kuasa itu yang menyebabkan orang sulit untuk menyampaikan atau mengadukan persoalan-persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, ya. Lantas kira-kira langkah seperti apa baiknya yang harus universitas buat atau fakultas hukum mungkin sebagai inisiator untuk Universitas Patimura? Apakah kita memerlukan regulasi khusus sementara regulasi secara umum saja masih belum mampu untuk mengakomodir kekerasan terhadap perempuan? Ya, terima kasih. Memang tadi sudah disampaikan bahwa di samping ketimpangan relasi kuasa ada juga ketimpangan soal gender yang itu menjadi persoalan sehingga kasus-kasus itu tidak muncul ataupun tidak bisa diselesaikan dengan tuntas. Nah, yang menjadi persoalan adalah saya juga membaca bahwa ada pendapat dari atau ada upaya dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk juga membentuk peraturan menteri terkait dengan upaya perlindungan terhadap bahaya kekerasan yang terjadi di kampus. Nah, ada beberapa contoh yang bisa dijadikan, mungkin Universitas Patimura bisa mengikutinya. Di Universitas Gadjah Mada itu ada peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual oleh masyarakat UGM. Di situ diatur bentuk-bentuk kekerasan apa saja yang terjadi, termasuk mekanisme apa yang harus dilakukan terkait dengan tindakan kekerasan itu. Yang kedua contoh misalnya ada pada peraturan rektor Universitas Brawijaya nomor 70 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan perundungan. Jadi saya melihat bahwa Universitas Patimura perlu membuat aturan-aturan yang juga memberikan perlindungan terhadap perempuan, tetapi bukan hanya pada batasan perempuan saja, tapi bahaya kekerasan yang memang terjadi di dalam lingkungan kampus. Saya mencoba mencari ada peraturan Senat nomor 1 tahun 2021, tetapi dia tidak terlalu menyentuh hanya persoalan etika, ya. Dia tidak terlalu menyentuh hanya persoalan etika, dan itu kalau tidak salah ada pasal 19 yang mengatur tentang etika itu. Tetapi soal penanganan ini tidak diatur sama sekali. Jadi sarannya adalah sebaiknya ada upaya untuk membentuk sebuah peraturan tidak di tingkat fakultas, di tingkat universitas untuk mengatur bagaimana pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi di dunia kampus. Baik, bukan hanya dunia kampus, tapi dunia-dunia kerja seperti BUMN dan lain sebagainya, mereka sudah mulai mengkampanyekan ruang lingkup yang aman dari kekerasan terhadap kekerasan seksual. Mungkin kita berlanjut kepada Ibu Kanit. Ibu Kanit selaku aparatur penegak hukum, bagaimana Ibu Kanit melihat perkembangan apakah sudah cukup produk-produk hukum yang digunakan sekarang untuk menangani persoalan kekerasan seksual? Terima kasih, baik. Menurut kami dari sisi penegak hukum, untuk regulasi undang-undang yang sekarang kita gunakan saja itu belumlah cukup. Kenapa? Karena belum bisa mengakomodir banyaknya kasus yang tidak tercantum di dalam regulasi yang sekarang kita gunakan. Contoh kasus kekerasan di dalam hubungan pacaran. Banyak perempuan-perempuan yang mengadukan bahwa setelah punya hubungan pacaran kemudian hamil, si laki-laki atau pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini belum diatur di dalam regulasi undang-undang yang saat ini kita gunakan. Regulasi yang umum adalah KUHP. Nah, belum ada pasal yang mengatur itu. Dan itu sangat merugikan pihak perempuan dalam hal ini. Karena seorang anak akan lahir tanpa seorang ayah dan harus dibesarkan seorang diri oleh
sang ibu. Kemudian kekerasan verbal yang tadi dijelaskan, jadi bukan hanya kekerasan secara seksual, tapi juga di dalam lingkungan kampus. Saya percaya bahwa banyak mahasiswa maupun mahasiswi yang mengalami kekerasan verbal secara tidak disengaja. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya, tapi ada oknum-oknum tertentu yang mempergunakan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi dari mahasiswa, staf maupun tenaga dosen sendiri. Nah, kekerasan verbal ini hanya diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang PKDRT, namun belum diatur di dalam Undang-Undang KUHP. Nah, tentu ketika ada kasus-kasus seperti ini, mahasiswa mau mengadukan, pasti sudah berpikir, nah ini kasusnya bisa jalan atau tidak, bisa tidak, apalagi ada rentan relasi kekuasaan. Nah, ini sangat sulit dan membuktikan kekerasan verbal ini sendiri harus dikuatkan dengan visum psikiatrikum. Nah, ini tidak seperti kekerasan fisik yang tampak secara kasat mata, ada luka dan memar dan sebagainya. Untuk psikis sendiri harus melalui beberapa proses ataupun tahapan. Tetapi ini jangan lantas membuat rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa surut keinginan dan semangatnya untuk memperjuangkan keadilan. Kenapa saya katakan demikian? Dalam penanganan proses hukum sendiri kan kita melewati tahapan dari mulai pelaporan, penyelidikan sampai dengan tingkatan penyidikan, di mana akan menetapkan tersangka, kemudian memanggil, melakukan upaya paksa. Nah, dalam proses ini ketika seorang mahasiswa ataupun mahasiswi berani untuk menyuarakan keadilan untuk dirinya sendiri, dalam proses ini saya merasa bahwa pihak-pihak yang diduga sebagai terlapor ataupun diduga sebagai tersangka pasti sudah merasa takut dan tidak nyaman. Jadi jangan berpikir sampai dengan proses penetapan tersangka dulu atau menahan dan menangkap dulu. Tetapi ketika ada seorang mahasiswa yang berani, ini akan menjadi contoh kasus bagi semua teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, bahwa relasi kekuasaan di sini tidak lantas membuat teman-teman mahasiswa hanyut dan tidak berdaya, dan hanya menerima dan akan menjadi budaya yang akan terus berlanjut. Ya, baik Ibu Kandi, tadi Ibu Kandi sempat mengatakan bahwa produk hukum yang ada sekarang masih belum cukup untuk mengatasi persoalan kekerasan terhadap perempuan. Lantas, apakah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual adalah angin segar bagi penanganan kekerasan terhadap perempuan? Iya, kami dari sisi penegak hukum kami sangat menantikan itu bisa gol. Karena salah satu pasal yang ada di dalam rencana undang-undang KUHP ya, itu mengatur tentang kekerasan dalam hubungan pacaran. Nah, kami tidak hanya selama ini kami hanya bisa menonton dan melakukan upaya-upaya sebisa kami dengan menghadirkan dua belah pihak. Kemudian melakukan upaya mediasi yang walaupun pada akhirnya ada pihak, dalam hal ini pihak perempuan terutama yang menjadi korban, karena pihak pacar atau lelaki berpikir bahwa ini tidak ada ancaman pidananya, tidak ada ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan sanksi hukuman bagi si laki-laki. Nah, jika ini sesegera mungkin disahkan, maka akan sangat terbantu, termasuk kami ya sesama kaum perempuan, karena berbicara pembuktian unsur pasal ini tidaklah semudah yang kami sampaikan bahwa hanya dengan mengatakan saya akan pukul kamu atau itu sudah bisa membuktikan suatu kasus. Karena di dalam unsur pasal yang regulasi undang-undang yang kami pakai selama ini, yang kita ketahui bersama bahwa pembuktian di sini harus ada kekerasannya, ancaman kekerasannya, perbuatannya sudah terjadi. Bapak Ibu sekalian, kami punya satu kasus yang memang sampai sekarang bagi kami pun sedih karena memang kami terbatasi dengan regulasi undang-undang yang ada. Seorang anak perempuan dipaksa untuk, bukan dipaksa ya, diminta oleh pacarnya untuk membuka pakaiannya, sudah bugil, kemudian lantas disuruh pakai kembali, dan pihak keluarga disuruh pakai kembali tapi tanpa menyentuh sang wanita. Tetapi ketika orang tua mengetahui kasus ini, orang tua tidak terima karena siapapun orang tua yang membiarkan anak gadisnya dilihat secara fisik walaupun tidak disentuh, itu sudah kekerasan
kekerasan bagi si anak karena akan jadi cerita dari satu ke satu. Nah, ini kasusnya kami angkat tapi memang sampai sekarang belum goal di jaksa penuntut umum karena kami juga tahu bahwa teman-teman dari JPU sendiri, jaksa penuntut umum juga terbatas dengan regulasi undang-undang yang belum mengcover pasal Baik, tersebut. regulasi undang-undang yang belum mengcover kekerasan terhadap perempuan secara keseluruhan. Lantas, apakah dengan menambah regulasi saja cukup? Apakah kita perlu melakukan peningkatan terhadap pemberdayaan manusia yang dibangun mulai dari ruang-ruang lingkup universitas? Ini mungkin akan selanjutnya dijawab oleh Ibu Desi, tapi sebelum lanjut kita break dulu sebentar. Another summer rain has come along the way. In Paris and Rome, I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Baby, miss you. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a lie to. I'm fine, baby, how are you? Well, I will send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, you know, but I wanna go home. Just let me go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me, 'cause this was not your dream, but you always believe in me. Another winter day has come and gone away, and either Paris and Rome, but I wanna go home. Just let me go home. Yeah, and I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Just let me go home. Baby, I miss you, you know. Let me go home.
gotta go home. Just let me go home. It will all be alright. And I'll be home tonight. Babe, I'm coming back home. Baik, kita lanjut pada segmen 3. Kita mungkin merujuk pada apa yang disampaikan oleh Ibu Kanit bahwasanya produk hukum yang ada pada saat ini belum cukup untuk mengakomodir kekerasan terhadap perempuan. Lantas, apakah produk hukum saja cukup untuk menjadikan menekan angka kekerasan terhadap perempuan? Apakah kita juga membutuhkan peningkatan pemberdayaan manusia yang dimulai dari ruang lingkup perguruan tinggi? Mungkin kita akan langsung kepada Ibu Dr. Desi selaku akademisi. Ya, terima kasih moderator. Membicarakan soal penanganan persoalan kekerasan terhadap perempuan, tadi sudah disampaikan bahwa regulasi adalah salah satu yang memberikan perlindungan terhadap perempuan, dan di dalam dunia kampus perempuan itu merasa aman karena ada regulasi itu. Tetapi yang tadi disampaikan bahwa undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan di dalam lingkungan kampus, ya, baik itu dia sebagai dosen, sebagai mahasiswa maupun sebagai karyawan, diperlukan juga niat baik dari para pemimpin, ya, para pemimpin dalam tanda kutip. Maksudnya begini, penyelesaian persoalan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan itu tidak hanya diselesaikan dengan persoalan hukum, tapi budaya yang terbangun di dalam kehidupan keluarga itu dia akan menjadi sebuah perilaku, dan perilaku itu apabila dia dibawa keluar, perilaku yang bisa diambil contoh seperti begini. Soal ketimpangan gender. Ketimpangan gender itu adalah sebuah realitas yang terjadi. Tetapi ternyata pemahaman gender yang baik itu perlu dimulai dari dalam keluarga. Menyamakan atau mendudukkan antara keberadaan perempuan dan laki-laki, mengakui keberadaan perempuan dan laki-laki, itu dia menjadi sebuah hal yang dimulai dari dalam keluarga. Nah, kalau dimulai dari dalam keluarga, maka dia akan menjadi budaya. Dan budaya itu dia akan berkembang menjadi nilai. Kalau sudah menjadi nilai berarti sesuatu yang sudah tertanam, dan kalau kita membawa itu keluar, maka ya sekitar 50-60% perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan hal-hal yang seharusnya kita bawa dari dalam lingkungan keluarga itu tidak terjadi. Itu kira-kira menurut Baik, jadi semua aspek sangat berpengaruh ya. Dari segi regulasi harus kita tambah lagi, harus lebih mengakomodir segala persoalan kekerasan terhadap perempuan. Lebih mungkin kalau di dalam RUU PKS kalau tidak salah itu dia juga mengakomodir persoalan edukasi bagaimana caranya untuk mencegah agar tidak terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dan mungkin untuk teman-teman yang menyaksikan via live streaming bisa menyiapkan pertanyaannya, karena setelah memberikan 2 kesempatan bagi penanya yang ada di dalam bersama-sama kita di sini,
saya akan memberikan kesempatan juga bagi teman-teman yang menyaksikan via live streaming untuk memberikan satu penanya dan akan mendapatkan kuota internet gratis dari penyelenggara. Baik, mungkin kita langsung saja kepada sesi tanya jawab dari teman-teman sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya. Pak WR2 ingin bertanya, Pak? Baik. Luar biasa, Pak WR2 juga sangat tertarik ya dalam pembahasan ini. Ini mencirikan bahwa pimpinan Universitas Patimura masih sangat peduli dan aware terhadap hal-hal yang berbau dengan kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Selamat siang. Ada beberapa hal yang sebenarnya mau tanya atau mau menyampaikan sesuatu. Jadi begini, kita tahu semua konstitusi kita tidak mengenal jenis kelamin. Yang mengenal itu warga negara. Di dalam konstitusi kita disebutkan setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Itu aturan yang tertinggi di Republik ini. Nah, penjabarannya kenapa cuma perempuan yang dilindungi? Ini masalah. Kita boleh tertawa, tapi saya mau tanya. Kalau tadi disebut tentang kekerasan terhadap perempuan, memangnya laki-laki tidak dapat kekerasan. Saya contoh, seorang istri yang pekerjaannya di penegak hukum, anggap saja polisi, perempuan ini kan polisi, suaminya sipil biasa. Apakah dari segi psikologis itu suaminya tidak dapat tekanan yang disebut dengan kekerasan psikologis? Bisa saja. Nah, ini yang persoalannya. Kenapa? Sebab aturan kita kan semua kita tahu, semua aturan kita berlaku untuk siapa saja. Mau perempuan dapat kekerasan, aturan hukumnya ada di KUHP. Silakan. Laki-laki bikin perempuan bikin kekerasan, aturannya ada di KUHP. Laki-laki bikin kekerasan, aturannya KUHP. Kan berlaku untuk semua orang. Nah, jadi kalau tadi kita tanya, kenapa yang saya tanya, kenapa perempuan harus diberi perlindungan lebih? Apakah kita bergerak dari aturan kita sebagai negara yang hukum yang lebih condong kepada yang saya sebut tentang budaya kita dan segala macam? Ini kan condong ke gerakan feminisme. Ingat baik-baik, gerakan feminisme itu dia memberi menghendakinya menuntut semuanya perempuan dan laki-laki itu harus diberi sama dan diberi perlindungan lebih. Nah, ini harus kita pelajari ini. Ini kan modelnya orang barat. Nah, apakah yang dari barat itu kita ambil lagi, kita telan mentah-mentah dengan budaya Indonesia? Apakah budaya Indonesia itu tidak memberi budaya? Kita punya budaya, kita punya adat istiadat kita punya hukum kekerabatan adat kita. Menurut narasumber itu cocok tidak dengan cocok atau memberi perlindungan hukum terhadap perempuan atau tidak? Nah, kita tahu semua di Indonesia ini budayanya budaya patrilineal, budaya kebapaan. Apakah kita mau rubah? Kalau tadi kita ada di dua segi yang bertolak belakang. Konsep liberal yang menyatakan perempuan dan laki-laki, dan konsep di Republik ini patrilineal. Ada matian cuma di satu wilayah tertentu saja, tapi secara umum sifatnya patrilineal. Apakah kita mau menghapus kita punya budaya patrilineal dari dulu?
silakan, berarti kita juga tidak menghormati kita punya budaya. Kita beranggapan bahwa kekerabatan kita itu tidak sesuai dengan budaya, tidak memberi perlindungan terhadap perempuan. Ya, kita harus akui itu. Ya, budaya kita budaya patrilineal. Bisa cek ke semua tempat di Republik ini kecuali di Minangkabau. Kalau dia punya 5 anak, cuma ada 1 laki-laki, kalau kemampuannya hanya untuk kasih kuliah satu orang saja, maka laki-lakinya yang dia kasih kuliah. Karena budayanya budaya patrilineal. Apakah itu salah? Kalau salah, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung yang ada di depannya. Jangan tanggung-tanggung. Kita nyatakan bahwa budaya kita salah. Harus ganti. Jangan tanggung-tanggung. Jangan mau kita seperti minta lebih, kemudian seakan-akan budaya kita tidak ada yang keliru. Nah ini saya tanya, karena itu minta tanggapan ini. Nah saya tanya, menurut narasumber ini. Narasumber yang mana Pak? Mohon maaf. Ini ada 3 narasumber. Semua yang di depan saja. Baik Pak. Karena ini yang saya juga ada kritik juga. Kenapa bicara tentang perlindungan tentang perempuan harus perempuan yang bicara? Kan bisa juga laki bicara. Laki-laki juga bisa bicara tentang kenapa kita harus memberi perlindungan terhadap perempuan, karena laki-laki lebih tahu. Karena selama ini dia dianggap lebih super power. Nah ini itu kritik pertama saya. Yang ya tadi ditanya siapa yang jawab, ya semua yang jawab. Kita kalau kita mau bicara dari segi aspek ilmiah, ya ilmiah kan harusnya objektif, tidak boleh ada subjektif. Baik Pak, baik Pak. Saya kira itu saja. Siap Pak, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak WR2 kita. Jadi mungkin Pak berkaitan dengan kenapa sampai 3 narasumber ialah perempuan, karena mungkin yang tadi Bapak sebutkan bahwa budaya patrilineal tadi, budaya yang menyebutkan bahwa laki-laki memberi sekat seolah-olah tidak ingin membahas mengenai persoalan perempuan. Kami dari LBH sendiri sudah mengajukan undangan kepada salah satu Bapak, tapi didisposisikan kepada Ibu Kania. Jadi bukan kami tidak mau Pak, tapi cuman karena ada laki-laki yang tidak menginginkan untuk membahas ini. Baik, mungkin berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak WR2, Ibu Dr. Desi mungkin berkenan untuk menjawab. Sebenarnya ini lebih ke ketidakpuasan bahwa kita sebagai perempuan menolak untuk berada di dalam posisi kedua sebenarnya. Iya, terima kasih Pak WR2. Kalau berbicara soal perempuan, yang tadi disampaikan oleh Pak WR2 itu benar. Pengaturannya di dalam konstitusi demikian pengakuannya. Tetapi di dalam realita memang perempuan itu didudukan pada porsi yang kedua. Nah, tadi juga ditanyakan apakah kesalahan budaya kita patriarkat? Tidak. Orang Maluku tidak semua menganut patriarkat. Ada kampung-kampung tertentu yang menganut juga matriarkat, dan keputusan itu ada di tangan perempuan, bukan di tangan laki-laki. Nah, persoalan patriarkat yang tadi disampaikan oleh Pak WR2, budaya kita tidak salah. Menurut saya Pak Yan, budaya kita tidak salah, tetapi pemahaman soal penguasaan laki-laki terhadap perempuan itu yang sedikit keliru. Sedikit keliru karena yang tadi disampaikan bahwa ada ketimpangan gender yang terjadi. Ketimpangan gender itu terjadi karena pola-pola pendidikan gender yang ada di dalam keluarga itu dia belum mendarat secara baik. Akhirnya dia tidak menjadi sebuah budaya dan dia akan menjadi sebuah nilai. Nah, itu yang terjadi. Nah, banyak contoh yang Pak WR2 alami juga di dalam kapasitas menangani berbagai kasus-kasus yang terjadi
di Universitas Patimura. Nah, karena itu yang tadi saya menyampaikan bahwa persoalan budaya, tadi diminta ketegasan apakah budaya kita salah. Budaya kita tidak salah. Yang salah adalah pemahaman soal budaya itu. Contoh, bisa ditanyakan kepada orang KEI misalnya, apakah status kasta itu dia benar-benar berpengaruh pada semua lini pemerintahan atau di dalam lini struktur masyarakat? Ternyata tidak selalu demikian, dan karena itu ada pemahaman-pemahaman yang keliru soal kasta itu yang mengakibatkan diskriminasi. Nah, itu yang mau disampaikan kepada Pak WR2. Jadi catatannya adalah kami tidak menuntut bahwa kami harus sebagai perempuan kami harus dihargai. Membicarakan soal perempuan tidak fair kalau perempuan saja yang berbicara. Laki-laki juga berbicara harus dari sudut pandang laki-laki. Tetapi persoalan pembicaraan soal perempuan itu harus didudukan di dalam relasi gender yang benar. Itu kira-kira dari saya Pak WR2. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya mungkin ada satu lagi kesempatan untuk penanya yang ada di sini. Ya, mungkin tadi sudah ada dari perwakilan. Ada perwakilan dari mahasiswa yang mungkin ingin menanyakan. Ya, bagian belakang. Sertakan nama sama pertanyaan serta pertanyaannya ditujukan untuk narasumber yang mana? Ya. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Madubun, perwakilan dari Ina Molucas Watch. Pertanyaannya, pertama saya tujukan kepada Ibu Desi selaku akademisi. Saya menyimak penjelasan dari tadi. Sebenarnya saya tidak melihat penjelasan yang merujuk pada kondisi Universitas Patimura yang sekarang atau kondisi kasus-kasus yang sementara berkembang. Pertanyaannya sederhana. Melihat dari contoh-contoh kasus terdahulu, semisal kasus dosen yang menjalani hubungan lebih dengan mahasiswa, atau banyak sekali kasus-kasus yang sementara beredar atau mungkin sudah menjadi hal lumrah, semisal dosen menjalani hubungan pacaran dengan mahasiswa dan mahasiswa menikmati itu untuk semisal nilai aman dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Ibu Desri selaku akademisi menyikapi hal itu? Karena mata rantai ini harus diputuskan. Akademisi tidak boleh menjadi alat untuk semisal menjalani hubungan lebih dari pendidik dan mendidik, begitu. Hal ini juga dapat memutus mata rantai pelecehan seksual. Jadi bagaimana menurut Ibu Desri semisal kasus-kasus yang terjadi di Universitas Patimura? Kemudian untuk Ibu Kanit, harapan saya untuk RUU PKS bukan hanya tentang regulasi tentang orang berpacaran, tapi sekarang kasus-kasus yang beredar semisal orang tua kandung yang menyetubuhi anaknya dan lain sebagainya. Hal itu yang mungkin saya rasa lebih urgent untuk mendorong RUU PKS disahkan. Mungkin itu saya, terima kasih. Baik, terima kasih Rani. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Rani. Pertanyaan yang sangat luar biasa untuk dua narasumber. Yang pertama untuk Ibu Desi, melihat kondisi perkembangan kasus yang terjadi di Universitas Patimura belakangan ini, bagaimana pendapat Ibu selaku akademisi? Akankah mata rantai ini perlu diputus, dan apabila ingin diputus bagaimana kira-kira caranya? Ya, terima kasih saudara Yuli. Rani, ya. Terima kasih Rani. Ya, Rani tadi bertanya bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi di Universitas Patimura. Nah, kalau saya lihat dari pandangan saya sebagai seorang perempuan dan juga seorang dosen,
memang itu adalah sesuatu yang tadi disampaikan oleh Rani, mata rantai itu harus diputus, gitu ya. Tetapi yang mau disampaikan juga di sini adalah kami masih belum memiliki aturan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam kasus-kasus demikian, ya. Karena kalau berbicara soal seperti yang tadi dicontohkan oleh Rani, mahasiswa itu dia ingin mendapatkan nilai baik dan sebagainya, itu sebenarnya bukan hanya persoalan yang bukan hanya kesalahannya itu ada pada dosen misalnya atau pegawai misalnya, tapi itu juga ada pada mahasiswa yang bersangkutan gitu. Nah, yang mau disampaikan terkait dengan yang disampaikan oleh Rani tadi, tentunya harus memutus mata rantai tersebut, dan karena itu harus ada regulasi. Regulasi yang ada itu juga bisa diterapkan, ada sidang-sidang kode etik yang dilakukan, tetapi sekarang adalah niat baik daripada para pengambil kebijakan untuk menetapkan bahwa keputusan-keputusan yang telah diambil di dalam sidang kode etik itu dia bisa diterapkan dengan baik atau tidak. Itu yang perlu menurut saya disampaikan, tetapi juga perlu ada edukasi ya, edukasi yang penting juga bagi para pendidik ya, para pendidik atau tenaga kependidikan terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi, karena persoalan-persoalan kekerasan itu dia tidak hanya menjadi pelaku itu bukan hanya dosen, tapi juga bisa mahasiswa, bisa juga karyawan ya, atau tenaga kependidikan. Itu kira-kira dari saya, Rani. Baik, mungkin sebelum lanjut dari ketanggapan Ibu Kanit mengenai pernyataan dari harapan Rani tadi, mungkin kita break dulu sebentar 10 menit. Bagaikan langit berpelangi, terlukis wajah dalam mimpi, tertegun ku dibuai dalam kenangan dan senyuman yang takkan terlupakan. Mungkinkah tercipta kembali malam dan penuh keindahan, sinar rembulan terasa, oh hangat menyentuh tubuh di antara pelukan. Kau dengar laguku dalam simfoni, tiada lagi melodi dapat ku cipta
tercipta kembali. Malam nan penuh keindahan, sinar rembulan terasa, oh hangat menyentuh tubuh di antara pelukan. Kau dengar laguku dalam simfoni. Tiada lagi melodi dapat ku cipta tanpa senyummu. Kau dengar laguku dalam simfoni. Tiada lagi melodi dapat ku cipta tanpa senyummu. Tiada lagi melodi, tiada lagi melodi, tiada lagi melodi tanpa senyummu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Saya Fadila Fatihini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sekaligus selaku Ketua Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, menyampaikan selamat dan sukses Dies Natalis yang ke-65 Fakultas Hukum Universitas Patimura. Semoga momentum perayaan ini dapat memberikan semangat dan motivasi dan melahirkan SDM yang unggul melalui pendidikan tinggi hukum yang berkualitas serta memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional untuk Indonesia. Selamat dan sukses. Baik, kita kembali lagi dalam talk show kita pada pagi hari ini dengan tema bahaya kekerasan terhadap perempuan dalam dunia kampus. Mungkin selanjutnya karena mengingat waktu kita yang tidak begitu panjang, saya akan mengembalikan kepada ada sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh guru besar kita, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Patimura yang juga merupakan Ketua Senat Universitas Patimura, Bapak Prof. Nirahua. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Pak Prof. Iya, terima kasih. Saya menyimak secara jelas seluruh penjelasan dan saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh narasumber, panelis maupun yang tadi ditanyakan oleh Pak Warek 2 maupun dari mahasiswa tadi. Sebagai Ketua Senat, terkait dengan pengaturan secara khusus kekerasan perempuan, kita punya pedoman etika itu sudah ada sejak tahun 2017 dan sekarang kita telah merubahnya ke 2021. Salah satu pedoman etika itu adalah mengatur bagaimana peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dalam menjalankan aktivitas di kampus. Bahkan ada bab yang bicara soal pelecehan dan diskriminatif.
Sehingga tidak ada meletakkan perbedaan untuk perempuan atau laki-laki. Siapapun yang memang melakukan itu, maka baik pimpinan di tingkat universitas, fakultas sampai ke tingkat-tingkat jurusan dan prodi, pengalaman yang sudah terjadi. Ada 3 putusan yang telah dilaksanakan. Dan kami yang tadi disampaikan, pelecehan terhadap perempuan tadi, putusannya sudah dilaksanakan dalam bentuk tidak boleh melakukan fungsional sebagai dosen selama 2 tahun. Juga ada yang 4 tahun, yang 2 tahun kemarin sudah selesai. Kemudian diikuti dengan pernyataan, jika masih melakukan lagi, maka dilanjutkan ke PPK, dalam ini menteri untuk pemberhentian, tidak dengan hormat. Itu pengalaman yang terkait dengan pelecehan terhadap peserta didik yang perempuan yang dilakukan oleh dosen, dan itu sudah dilakukan dan putusannya sudah. Misalnya juga sekarang dan dijalani oleh yang bersangkutan, karena kalau tidak dijalani, kemarin itu sudah dilaporkan sudah 2 tahun. Oke, dan kami tidak bisa lanjutkan. Yang kedua itu sekarang ini contohnya, sebagai PNS ada gugatan yang dia daftarkan di peradilan agama, itu talak cerai. Sebagai ajaran Islam, dia boleh menikah lebih dari 2 kali, 1 kali, tetapi dia PNS, dia melakukan gugatan talak cerai di peradilan agama tanpa izin rektor. Maka dalam rangka perlindungan terhadap istri, kita melakukan sidang kode etik. Itu contohnya. Jadi antara pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, itu di dalam pedoman kode etik diatur secara umum, sehingga jangan sekali-kali, ya misalnya berpakaian pun itu diatur. Dan jika ada laporan baru ditindaklanjuti. Tidak mungkin pimpinan universitas menindaklanjuti sesuatu tanpa ada laporan. Nah itu yang sudah dilakukan sampai dengan yang sekarang sidang kode etik akan dilakukan ini, yang terkait dengan talak cerai tadi. Dia PNS, tetapi dia sudah daftar talak cerainya secara agama Islam dibenarkan, tetapi PNS harus izin rektor. Jadi disampaikan ini bahwa memang secara khusus tidak ada peraturan yang nantinya mungkin nanti atas masuk penyampaian Ibu Dr. Desi, kita akan tindak lanjuti karena ada Warek 1 dan Warek 2. Tetapi untuk pedoman etika itu diatur secara menyeluruh. Bagaimana kita beretika di dalam kampus. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Oh iya, ini clearkan, semua laporan diselesaikan. Tetapi kami tidak boleh mempublis laporan itu. Karena di situ pun berita acaranya tertulis rahasia antara terlapor yang telah diputuskan misalnya. Nah, jadi kalau mahasiswa ada yang merasa dilecehkan dalam proses akademik pun boleh menyampaikan laporan ke rektor melalui pimpinan fakultas. Dalam bentuk apapun, bukan cuma pelecehan yang sekarang kita, kekerasan terhadap perempuan yang sekarang kita ada dalam talk show pada kesempatan ini. Demikian moderator ya yang bisa kami sampaikan, atas perhatian semuanya. Baik, disampaikan, terima beri kasih. tepuk tangan dulu dong untuk Pak Prof kita. Jadi intinya adalah apabila teman-teman di ruang lingkup Universitas Patimura yang merasa mungkin mengalami pelecehan ataupun tindak kekerasan, Universitas Patimura membuka dengan lebar pintu agar teman-teman melakukan pelaporan. Beri tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk Universitas Patimura. Selain pertanyaan dari audiens yang berada bersama kita di sini, kita juga memiliki pertanyaan melalui via live streaming. Ini pertanyaan dari Wulan Sariwali. Mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk Kakak Catherine Wakanubun. Wulan bertanya mengenai bagaimana caranya agar kita sebagai korban tidak takut melapor kepada pihak yang berwenang.
Apakah ada jaminan yang membuat kita merasa aman setelah melaporkan kekerasan tersebut? Bagaimana Kak Ket? Ya, terima kasih pertanyaannya. Menurut saya ketika kita berani melapor, berani speak up, harusnya kita bisa mendapatkan keadilan. Dan keadilan itu yang membuat kita harusnya merasa nyaman dan yakin bahwa kekerasan seksual siapapun bisa dengan mudah mendapatkan keadilan untuk penyelesaian kasusnya. Tetapi faktanya memang agak sulit kayak gitu. Bayangkan dalam KUHP kita kekerasan seksual yang diatur itu hanya 2 bentuk, pencabulan dan pemerkosaan. Itu pun sangat terbatas penjabarannya. Dalam perkembangannya Komnas Perempuan memetakan ada 9 jenis kekerasan seksual yang terus berkembang, dan bayangkan kalau dalam KUHP cuma 2 yang diatur, 7 sisanya tidak diatur. Kalau tidak diatur konsekuensinya ketika melapor jangan harap kalau kita bisa mendapatkan penyelesaian kasus secara tuntas, karena memang dari segi hukumnya belum mengcover kayak gitu. Jadi ada masalah selain dari pemahaman masyarakat, pemahaman aparatur negara yang belum berperspektif korban dan gender, ada juga dari segi aturan hukum yang belum memadai mengcover setiap jenis kekerasan seksual yang semakin hari semakin meningkat, termasuk kekerasan gender berbasis online kayak gitu. Baik, luar biasa sekali Kak Ket. Mungkin kita langsung pada harapan-harapan kira-kira melalui talk show ini apa yang diharapkan oleh para narasumber agar sekiranya talk show ini tidak hanya menjadi diskusi semata tapi juga dapat menghasilkan output. Mungkin harapan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kanit PPA. Nah, terima kasih. Harapan kami dari penegak hukum sendiri, kami adalah garda pertama yang menerima laporan dari masyarakat ketika ada kasus tindak pidana kejahatan khusus yang melibatkan perempuan dan anak. Nah, bagaimana kasus ini bisa berkurang? Kenapa sampai kasus yang dari tahun ke tahun bisa menurun di tahun ini? Mungkin karena pandemi ataukah karena kesadaran dari tiap-tiap orang sudah mulai sadar akan bahaya suatu resiko tindak kejahatan. Namun harapan kami adalah lembaga terkecil di dalam suatu lingkungan masyarakat, yaitu lembaga keluarga. Harapan kami lewat kegiatan ini banyak yang menonton, yang melihat bahwa terkesan di permukaan banyak pihak atau banyak kalangan yang berpikir kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan kekerasan yang sudah biasa dan tidak terlalu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, harapan kami keluarga menjadi dasar utama bagaimana merubah budaya-budaya yang selama ini kita anggap sudah biasa. Kenapa keluarga? Karena dari keluarga lah seorang anak akan terbentuk akhlaknya yang baik, mental yang baik, iman yang baik. Karena pengalaman kami menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, banyak orang tua yang bahkan tidak peduli lagi dengan anak-anaknya. Ketika kasus dilaporkan, kami ingin mengembalikan anak ke orang tua menyampaikan, menyuarakan kepada kami bahwa kami sudah tidak mampu untuk mengurus anak-anak kami. Nah, kami polisi harus menitipkan di mana anak-anak ini. Nah, harapan kami kiranya ada kepedulian yang luar biasa dari tiap keluarga, terkhusus orang tua, karena banyak anak-anak di luar sana yang Bapak Ibu hadirin mungkin belum ketahui bahwa anak-anak remaja kita saat ini sementara marak-maraknya menjajakan diri mereka sendiri lewat aplikasi yang mudah. Salah satu aplikasi contohnya aplikasi micet. Satu hari saja anak-anak kita, anak-anak remaja perempuan ini bisa mendapatkan uang dengan menjajakan diri mereka dari yang paling terendah 500.000 per satu orang ketika dia melayani, dan di atas 1 juta ketika satu hari seorang anak perempuan kita bisa melayani 4 sampai 5 laki-laki dewasa. Dan kasus yang terjadi di luar sana ini sudah ratusan kasus, bahkan mungkin sudah ribuan, tetapi tidak ada kepedulian dari orang tua untuk melapor, dari lingkungan untuk melapor, dari dunia usaha yang turut membiarkan penginapan-penginapan yang marak untuk menampung anak-anak ini untuk melakukan tindak kejahatan. Ketika kasus ini kalau rame-rame dilaporkan, mungkin kami polisi tidak mampu untuk menanganinya karena kami terbatas dengan jumlah personil kami. Nah, itu harapan kami, semoga para orang tua
dapat lebih mengawasi anak-anaknya dari segi mentalnya, imannya, agar terbentuk akhlak moral yang baik. Jadi anak ini dia bisa melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri, bisa menjaga dirinya sendiri ketika akan berhadapan dengan suatu ancaman, bahaya, kekerasan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali harapan dari Ibu Kanit dan juga merupakan harapan kita semua. Lalu bagaimana harapan Ibu Desi selaku akademisi Fakultas Hukum melalui talk show ini, kira-kira apa yang harus diperbaiki dan mungkin akan melalui talk show ini dapat menghasilkan buah pikir baru bagi Universitas Patimura? Ya, terima kasih. Yang pertama mau disampaikan bahwa kampus adalah salah satu tempat untuk menghasilkan produk-produk manusia, sumber daya manusia yang baik. Bukan hanya soal pengetahuan, tapi soal akhlak itu juga menjadi bagian dari proses pembentukan yang ada di dunia kampus. Nah, dalam kaitan itu maka yang mau disampaikan bahwa keinginan dari kami untuk kegiatan ini setelah selesai ini apa yang ingin dilakukan adalah yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nirahua bahwa kita punya peraturan Senat nomor 1 tahun 2021 tentang pedoman etika kehidupan kampus. Namun dari aturan-aturan yang ada di dalam pedoman tersebut, dia belum terlalu menyentuh persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan kekerasan-kekerasan seksual di dunia kampus. Nah, karena itu ada pikiran mungkin bisa didorong pada aturan-aturan atau satu aturan yang bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan ataupun juga tidak hanya sebatas perempuan, tapi orang-orang yang ada di dunia kampus ya terkait dengan pencegahan dan penanggulangan atau perlindungan. Nah, yang ketiga adalah sebaik-baiknya aturan itu dibuat atau adanya sebuah aturan atau regulasi untuk mengatur tatanan kehidupan manusia, tetapi lagi-lagi kembali di dalam konteks ini adalah relasi kuasa yang juga harus dipahami dengan baik. Nah, ada niat baik dari para pemimpin kita untuk juga menetapkan apa yang telah ditentukan sebagai keputusan-keputusan yang diambil seperti dicontohkan oleh Prof tadi, itu bisa diimplementasikan supaya keadilan dalam kaitannya dengan penanggulangan kekerasan terhadap khususnya perempuan di dunia kampus itu bisa terjawab. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Dr. Desi Hanusa. Mungkin kita beralih ke Kakak Catherine. Bagaimana Kakak harapannya mungkin setelah talk show ini teman-teman mahasiswa baik Fakultas Hukum maupun lingkup yang lebih umum dalam Universitas Patimura lebih berani dalam menyampaikan persoalan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Silakan Kakak. Sebelum saya sampaikan rekomendasi dari saya terkait dengan hal ini, saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa ternyata permasalahan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dianggap sepele. Fakta yang menunjukkan 800% kekerasan korbannya adalah perempuan, itu yang saya pikir sudah cukup membuat kita untuk tersedot perhatian membahas tentang perempuan. Kalau tadi Pak WR2 bilang, kenapa tidak bahas laki-laki? Pak, kami tunggu sesi berikut Pak. Jadi kalau bisa sesi berikut kita bahas lagi laki-laki yang mengambil bagian dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap laki-laki itu sendiri di dunia kampus. Kayak gitu. Dan yang ingin saya tawarkan adalah, tadi saya mau tawarkan tentang dibuatnya peraturan rektor tentang upaya-upaya pencegahan. Kalau saya tidak salah dengar yang dikatakan oleh Prof hanya mengatakan hal-hal terkait dengan langkah-langkah represif penyelesaian. Tetapi pencegahan ini yang penting Pak. Dan pencegahan yang paling utama berasal dari sini. Apalagi dalam kubangan orang intelektual, yang paling harus pertama dirubah adalah cara mindset kita, cara pandang kita terhadap perempuan, terhadap siapa saja. Bahwa tubuh orang tidak bisa diserang secara seksual dalam alasan apapun. Kayak gitu. Itu satu. Kedua, beberapa BUMN sudah melakukan gerakan, bahkan di Instagram saya di-tag oleh
salah satu marketplace terbesar juga. Saya juga heran, mungkin karena sering kampanye jadi mereka pikir laporlah. Salah satu marketplace terbesar di Indonesia, logonya merah, ada di mana-mana. Nanti Bapak Ibu bisa tebak. Mereka melakukan gerakan anti kekerasan di dunia kerja. Itu sama juga dengan salah satu BUMN besar, katakanlah saya bilang PLN. PLN juga baru saja melaunching satu gerakan namanya Gerakan Zero Sexual Harassment. Saya harapkan ke depan ada juga Patimura Sexual Harassment. Gerakan-gerakan yang memang membuat agar kita sadar bahwa kekerasan seksual ini tidak bisa main-main, harus diberantas kayak gitu. Dan yang berikut juga kalau misalnya adik-adik kita mahasiswa KKN turun sampai di pelosok-pelosok, kalau bisa substansi tentang pemahaman gender, perlawanan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk laki-laki harus disuarakan, karena itu yang paling susah. Pernah satu kali ke Maluku Tenggara, ke daerah terluar, ada satu kasus anaknya diperkosa dan kasus itu jadi kasus cold case. Kasus yang dibiarkan begitu saja, diurus tapi tidak diselesaikan sampai tuntas, dan itu berulang-ulang karena ada di pelosok negeri. Tugas Fakultas Hukum saya pikir punya strategi untuk melakukan hal-hal semacam itu. Dan yang terakhir, satu regulasi yang sampai saat ini saya beberapa anak-anak Fakultas Hukum ada dalam jaringan kampanye nasional, yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, memang harus bisa disahkan. Dia masih sampai di balik. Beberapa mahasiswa Fakultas Hukum, untuk ketahuan Bapak Ibu, itu terkenal sampai di pusat karena saking gencarnya menyuarakan hal ini. Tetapi kenapa institusi belum juga bergerak untuk menyuarakan dukungan secara masif terhadap rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual? Guru besar dari Universitas Indonesia, dari teman-teman dari UNJ tanya, Catherine, kamu dari mana? Saya bilang saya alumni Fakultas Hukum Universitas Patimura. Yang bikin saya terenyuh adalah kenapa mereka bertanya kayak gitu, karena mereka belum mendengar secara institusi Fakultas Hukum guru besarnya berbicara untuk menyuarakan kekerasan seksual. Jadi itu aja dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Beri tepuk tangan dulu dong untuk 3 narasumber yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kesimpulan yang mungkin bisa saya tarik melalui talk show pada pagi hari ini ialah untuk kekerasan terhadap perempuan di dalam ruang lingkup kampus merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu ada setidaknya 2 output yang kita hasilkan dari talk show kita pada pagi hari ini, ialah untuk membuat regulasi kampus yang lebih rigid yang mengatur mengenai kekerasan terhadap perempuan, dan yang kedua adalah meningkatkan pemberdayaan individu di kalangan perguruan tinggi, terlebih lagi dari unit-unit terkecil di Universitas Patimura seperti Fakultas Hukum. Baik, saya Yulia Hednare Rizal dan 3 narasumber mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada talk show selanjutnya. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Bunda Asuh Fakultas Hukum ke-65 Et Agusta Perangusta. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama dirimu selamanya. Membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi, dan aku tak punya hati
untuk menyakiti dirimu, dan ku tak punya untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku, walau kau tahu diriku masih bersama dia. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Oh, dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku, walau kau tahu diriku masih bersamanya. Oh, dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu, dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku, walau kau tahu diriku masih bersama dia, walau kau tahu diriku masih bersama dia. Bapak, Ibu yang kami hormati, tiba saatnya untuk kita masuk pada acara syukur Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Patimura. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura, Profesor Dr. Freddy Lewakabesi, MPD. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Patimura, Dr. J. Cipta Budi SH MHum. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, para wakil-wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Kaprodi dan Sekretaris Prodi, Bapak Ibu Ketua dan Sekretaris Bagian. Yang terhormat Profesor Dr. SEM Nirahwa SH MHum. Yang terhormat Profesor Dr. M. Joanda SH MH.
Yang terhormat para senior Fakultas Hukum Universitas Patimura, Bapak A. Lohana Pesi SH, Bapak Sors Leasa SH MH, Ibu Yakoba Sahalisi SH MH, Ibu Dr. V.A. Peter SH MH, Bapak Ishak Timisela SH MH, Bapak B.D. Maniri SH MH, Bapak Dr. M.A.H. Tahapari SH MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di acara syukuran Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Universitas Patimura. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama itu sambutan yang mewakili senior Fakultas Hukum Universitas Patimura. Kepada Bapak Sors Leasa SH MH, waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf, sulama saya pegang mic. Yang terhormat Bapak yang mewakili Rektor, Wakil Rektor 1, Profesor Lewaka Besi. Yang terhormat Wakil Rektor 2, Bapak Cipta Budi. Yang terhormat Ketua Senat Universitas Patimura, Profesor Nirahua. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Yang ke-11, dekan yang ke-11 ya. Yang terhormat para wakil dekan, ketua bahagian, tenaga kependidikan, dosen, mahasiswa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Patutlah kita semua mempersembahkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih-Nya dan rahmat pada kita sekalian, sehingga di siang hari ini kita sudah bisa berkumpul mengikuti acara terkait dengan Dies Natalis Fakultas Hukum yang ke-65. Perkenankanlah beta mewakili teman-teman senior untuk menyampaikan, kalau di undangan itu sambutan, beta dapat bisik dari WR1 Sekapur Siri. Kalau begitu beta bilang bahwa beta sampaikan Sekapur saja, biar Siri nanti dari belakang. Bapak Ibu yang beta kasihi, 65 tahun adalah
umur yang luar biasa, masuk kategori lansia. Tetapi lebih luar biasa adalah sebagai fakultas yang tertua di universitas ini, embrio dari Universitas Patimura, tepatnya 3 Oktober 1956. Suatu perjalanan yang panjang dengan lembaga yang dipimpin oleh dekan pada periode pertama, Mr. Sta, sampai dengan dekan sekarang ini. Tadi saya katakan bahwa kurang lebih 11. Kurang lebihnya adalah bahwa nanti apakah beliau akan menyelesaikan periode kedua ini ataukah berhenti di tengah jalan karena ada hal yang lain. Saya tidak tahu, tetapi saya juga bersyukur. Dalam perjalanan 65 tahun itulah kita melihat bahwa ada moto yang luar biasa. Et Augusta per Angusta, berkembang dalam tantangan. Itu artinya bahwa sebagai fakultas hukum yang tertua mendapat tantangan yang luar biasa sebagai panutan bagi fakultas-fakultas yang lain termasuk Universitas Patimura. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita fakultas hukum menggunakan moto et Augusta per Angusta, maka Universitas Patimura menyiplak hutumese dalam kearifan lokal yang sama pengertiannya juga seperti itu. Ini panutan yang luar biasa bagi saya. Justru itu dalam tantangan-tantangan itulah saya melihat dalam periode masing-masing dekan itu berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan bentuk serta sifatnya. Saya mungkin mengambil contoh diri saya sendiri dulu. Pada periode saya berhadapan dengan suatu konflik sosial yang luar biasa. Keputusannya adalah apakah menekankan pada keamanan atau ke pembangunan, perkembangan fakultas itu sendiri. Tentu kita semua sama-sama tahu bahwa memang prioritasnya adalah bagaimana kampus ini kondusif, bagaimana daerah ini kondusif, supaya kegiatan perkuliahan itu bisa berjalan dengan baik. Padahal sekarang ini juga mengalami tantangan yang luar biasa. Hampir 2 tahun pandemi COVID. Tetapi apa yang saya bandingkan? Saya mengatakan bahwa kehadiran di ruangan ini, di lantai 1 tempat ini sangat megah. Itu artinya bahwa perkembangan yang ada itu sudah menjawab tantangan. Tetapi kita harus berpikir secara bersama-sama bahwa tantangan itu tidak berhenti di sini. Tantangan itu ada terus dalam seluruh kehidupan, baik manusia maupun lembaga itu sendiri. Dengan demikian, bagaimana Fakultas Hukum ini berupaya untuk mengurangi atau paling tidak mencegah tantangan itu. Ada satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama. Mari kita bersatu hati dan pikiran kita untuk membantu pimpinan fakultas dan seluruh sivitas Fakultas Hukum Unpati ini untuk menantang, untuk menjawab tantangan itu demi kemajuan ke depan. Saya percaya bahwa pimpinan sekarang ini adalah
kualitasnya jauh lebih daripada para pimpinan yang terdahulu. Karena mereka semua ini adalah orang-orang yang predikat amat sangat terpelajar. Itu berarti bahwa apapun tantangan yang dihadapi, maka Fakultas Hukum ini tetap maju terus mencapai cita-citanya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian. Saya juga sudah lapar, jadi terima kasih atas perhatiannya. Et Augusta per Augusta. Fakultas Hukum Universitas Patimura yang berprestasi dalam bidang hukum, dalam bidang sosial pendidikan. Kepada Saudara Cantika Muhrim, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura, Bapak Prof. Nirahua yang berkesempatan hadir, WR1 dan WR2 Universitas Patimura dan jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Patimura. Beberapa hari lalu ketika saya sedang di Piliana, salah satu daerah di kaki Gunung Binaya, saya mendapatkan notifikasi dari Bapak Dekan yang mengatakan bahwa saya dipersilahkan untuk berdiri di panggung ini hari ini untuk menceritakan sedikit perjalanan saya di luar status saya sebagai mahasiswa hukum Universitas Patimura. Ini adalah hal yang membingungkan bagi saya karena berbicara tentang ruang-ruang kemanusiaan itu adalah sesuatu yang sedikit sulit untuk dinarasikan. Itu sebabnya saya memilih untuk berproses mengambil sedikit peran di luar menjalankan tugas saya sebagai seorang pelaku akademik, sebagai seorang mahasiswa untuk membantu saudara-saudara saya yang ada di luar sana, adik-adik saya yang ada di pelosok, adik-adik binaan saya, untuk mendedikasikan sisa waktu saya sebagai seorang mahasiswa dalam satu wujud aksi nyata sebagai seorang relawan. Ketika saya menjadi seorang mahasiswa mendapatkan banyak sekali teori-teori di kelas bahwa sebagai anak muda ternyata tugas kita tidak sebatas menjadi seorang agent of change, seorang agen perubahan, tapi juga yang harus menggerakkan perubahan itu. Maka saya memutuskan untuk mengambil peran saya, mendedikasikan waktu saya untuk mengajar. Ini adalah potret adik-adik binaan saya di Dusun Waipot, Desa Wakal. Mungkin teman-teman juga baru tahu bahwa di Desa Wakal ada satu dusun yang jauh dari kampung. Di sana mereka harus berjalan sekitar 3 km melewati jalanan yang rusak, jembatan yang rubuh, jembatan yang sudah reok-reok untuk pergi sekolah. Nah,
sejak pandemi itu benar-benar menampar saya dan beberapa teman-teman, katong 4 orang dari tim The Naked Volunteer, katong 4 perempuan yang mengajar di sini. Di sana itu sejak pandemi adik-adik diharuskan untuk sekolah online, tapi di situ ternyata tidak ada jaringan internet. Ternyata sistem tidak membolehkan mereka untuk menempuh pendidikan yang normal selayaknya adik-adik yang ada di kota. Dan saya rasa saya bisa mengambil peran untuk menggantikan itu. Saya memilih untuk ketika teman-teman lain sibuk berteriak di depan balai kota memegang megapon, saya memilih untuk merangkul ransel saya, berisi bahan-bahan ajar saya untuk mengajar adik-adik saya yang ada di dusun karena mereka butuh itu saat itu. Ini kemarin ketika gempa Sulawesi Barat, katong 4 orang dari Maluku menjadi relawan di Sulbar sebagai relawan psikososial. Ya, banyak hal yang beta dapati ketika ada di lapangan. Ternyata semua yang termuat dalam undang-undang, hak-hak adik-adik bahwa negara itu menjamin pendidikan yang layak, tidak terlaksana gitu. Tidak terlaksana karena masih banyak anak-anak yang untuk sekolah saja susah. Tapi sebagai orang yang memiliki keterbatasan, saya kebingungan akan mengambil peran seperti apa gitu. Sampai kapan? Karena ketika saya berteriak bersuara di depan jalan pun tidak didengar. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil peran menjadi bagian yang mengajari mereka. Agar ketika nanti mereka besar dan dewasa mereka melakukan hal yang sama, dan saya rasa setiap anak muda harus melakukan ini. Karena ini penting untuk mengawal nilai-nilai anak yang ada di pendidikan formal dan juga nilai-nilai anak yang ada di rumah. Peran anak muda penting untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk dunia anak-anak. Ini anak-anak yang ada di SEPA di suku Naulu kemarin benar-benar tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Jadi banyak daerah yang memutuskan untuk libur sekolah karena harus menempuh pendidikan online, sedangkan sarana prasarana tidak mengizinkan mereka untuk mengakses itu. Iya. Saya bingung aja gitu ketika berdiri di sini karena saya ingat banget saya dan teman-teman itu waktu mengajar hujan-hujanan, kemudian kita pulang larut malam karena perginya kita naik mobil tumpangan, jadi ketika pulang kita harus menelpon mobil tumpangan itu untuk balik lagi menjemput, sedangkan di dusun itu tidak ada jaringan, jadi kita harus jalan kaki keluar sampai di depan jalan. Nah, ketika jalan itu saat itu musim hujan dan jembatan itu sudah reok-reok di dusun. Saya membayangkan saja bagaimana adik-adik saya di dusun pergi sekolah dengan keadaan yang seperti itu. Dengan jalanan yang rusak, berjalan jauh. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memiliki banyak harapan untuk pendidikan yang ada di Maluku. Saya rasa banyak yang harus diubah dari sistem pendidikan kita karena ternyata yang terjadi di lapangan itu tidak mampu mengcover kebutuhan adik-adik kita. Tidak semua yang disajikan di kurikulum formal itu adalah apa yang dibutuhkan oleh adik-adik saya di dusun maupun yang ada di pelosok. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum saat ini akan diberikan penghargaan kepada 2 mahasiswa berprestasi. Yang pertama, mahasiswa berprestasi dalam bidang sosial pendidikan atas nama Cantika Muhrim. Untuk penyerahan penghargaan saya mengundang dengan hormat Bapak Dr. Rory Akiwen SHM Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura untuk memberikan penghargaan.
Penghargaan yang kedua yaitu mahasiswa berprestasi juara 3 nasional kompetisi peradilan semu di Kendari. Untuk penyerahan penghargaan saya mengundang dengan hormat Ibu Dr. SS Alfon SH MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Patimura. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Patimura sekaligus melaunching beberapa aplikasi yang terdiri dari aplikasi Sirat e-Office, aplikasi Simpek, aplikasi Sitama, aplikasi Cek Similaritas Iten Tiket, dan jurnal-jurnal yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Kepada Dr. LJ Akiwen SHM Hum, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Pak Wakil Rektor 1 dan 2. Yang saya hormati para Wakil Dekan, para senior. Juga ketua-ketua bagian, Kaprodi, para rohaniawan, Pak Pendeta dan Pak Ustadz. Seluruh sivitas, baik tenaga dosen maupun tenaga pendidik dan juga seluruh mahasiswa yang hadir. Tak lupa ada ibu-ibu dan wanita yang hari ini merah tapi dekannya tidak merah, dekannya oranye. Tidak tahu mungkin ibu dan wanita itu fans Belgia, saya fans oranye, jadi mungkin kita ada berbeda. Bapak Ibu narasumber yang sudah berbicara pada acara talk show di hari ini, informasi saja Bapak Ibu sekalian, para hadirin semua bahwa talk show ini akan berlangsung setiap bulan. Ini kerjasama kita dengan Laguga Entertainment untuk membahas persoalan-persoalan hukum, pendidikan, politik di kampus ini, dan mungkin kita akan mengevaluasi dengan LBH untuk kegiatan ini berlangsung bukan di pagi atau siang hari, mungkin berlangsung di malam hari. Dan tempat ini akan tetap kita gunakan karena kerjasama kita itu kerjasama dan jangka waktu yang cukup panjang, 3 sampai 5 tahun. Nah ini ya saya tadi simak sambutan dari para Pak Senior, Pak Leasa, apakah saya berhenti kapan, tetapi saya berharap sekalipun saya sudah selesai di 2024, kegiatan ini tetap harus berlangsung sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Hasil diskusi kami mengusulkan untuk LBH Fakultas Hukum untuk topik di akhir bulan ini, diskusinya mengenai soal perintah yang lagi marak-maraknya bermasalah di kabupaten, kota, di provinsi ini. Jadi topik-topiknya bukan topik-topik yang cuma nasional, tetapi kita topik-topik yang ada di persoalan hukum yang ada di daerah. Bapak Ibu sekalian, usia ke-65 tahun ini memang sudah tua. Tadi disampaikan kita menghadapi, kalau Pak Leasa saya paham betul beliau berjibaku dalam kondisi konflik sosial di saat itu, sehingga satu-satunya fakultas yang menyatakan atau mendeklarasikan bahwa kampus Unpati tetap ada adalah salah satunya adalah beliau. Nah, tantangan yang kami hadapi COVID-19 bagi saya biasa-biasa saja Bapak Ibu. Justru saya mengambil hikmah dan saya mengambil hal-hal yang positif.
Nah positifnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa sebelum bicara soal positif, dampak negatifnya ada refocusing anggaran. Refocusing anggaran ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah membayangkan bahwa kuliah itu akan berpindah di ruang dan waktu yang berbeda. Sebelumnya tatap muka, tetapi sekarang kita harus daring. Daring itu kita harus merefocusing anggaran untuk membiayai paket-paket data bagi mahasiswa kita. Setelah itu juga kita harus menyiapkan semua kelengkapan untuk bagaimana kuliah itu tetap berlangsung. Ini tantangan yang sebetulnya bagi saya biasa-biasa saja. Nah, tetapi saya berharap COVID ini sampai dengan 30 tahun. Nah, semua orang bertanya, saya bilang iya sampai 30 tahun sehingga kita bisa berinovasi. Manfaat positifnya Bapak Ibu, kita bisa dipaksa berinovasi. Akibatnya sekarang kita melihat bahwa ada akun-akun atau aplikasi yang kita launching, mohon maaf Pak WR1, misalnya kita aplikasi Sitama, Sistem Informasi Mahasiswa Fakultas Hukum. Nah Sitama ini Sitama seperti itu. Tercatat kita punya mahasiswa itu ada 3.850. Itu bisa dicek dengan hitungan detik Bapak Ibu sekalian. Nah kalau Siakat itu mungkin lebih fokus ke akademik, tetapi di Sitama kita lengkapi Bapak Ibu. Semua data menyangkut mahasiswa tidak lagi perlu orang tuanya atau perlu mentornya untuk mengecek di bagian akademik, tetapi sudah bisa membuka akun Sitama ini dan bisa mengetahui anak mentornya itu sudah seminar belum, karena nanti seminarnya tanggal berapa semua terdata. Nah, kalau itu mahasiswa, kita kembangkan lagi akun yang namanya Simpek, Sistem Informasi Soal Kepegawaian. Nah ini kebetulan foto saya masih ganteng Bapak Ibu, nah ini datanya. Nah kita sudah bisa buka Bapak Ibu, datanya lengkap sampai dengan penulisan terakhir Bapak Ibu. Contoh misalnya Prof. Nirahua sering ketiban rezeki dengan menjadi ahli. Nah pada saat surat tugas itu saya berikan, itu ada yang sudah masuk di sistem. Sehingga bisa terbaca bahwa hari ini atau Prof. Nirahua itu menjadi saksi ahli terakhir itu kapan. Nah itu salah satu fungsinya. Kemudian kita juga ada punya yang untuk mencegah jangan sampai terjadinya ada kesamaan penulisan, ada plagiat, kita sudah memproduksi kita sudah menyiapkan Authenticate itu untuk meminimalisir ada kegiatan plagiarisme. Nah, fakta-fakta yang kita temui ada yang membantu mahasiswa menulis skripsi, ada yang membantu menulis jurnal yang sebetulnya secara sadar kita tahu ini tulisan ini sebetulnya banyak copy paste-nya. Nah ini dengan biaya 135 juta termasuk pajak Bapak Ibu, itu dia memverifikasi 10.000 dokumen. Mahasiswa kita kalau 1 tahun itu selesai, katakanlah dengan ambil 500, dia melalui 2 tahap Bapak Ibu. Proposalnya akan dicek dengan standar internasional, lolos proposal, silakan dia berproses untuk skripsi. Setelah mau ujian proposal kita checking lagi. Nah kalau kedapatan ada plagiat pasti batal. Nah itu kita harus, dan Bapak Ibu sekalian informasi dari Pak Wadek 2 setelah kami sampaikan dalam rapat pimpinan hari itu Pak WR1 dan Pak WR2, ada 3 fakultas yang ingin bekerja sama dengan kita terkait dengan ini, yaitu FKIP, Kedokteran, dan MIPA. Karena semua yang katakanlah ini juga untuk dosen-dosen, jurnal-jurnal pun tidak usah Bapak Ibu sibuk. Kita tidak pungut bayaran untuk sivitas. Tetapi untuk orang luar harus bayar. Ini pendapatan Pak Werdo untuk Belu karena kita harus membiayai 135 juta di tahun 2022. Nah kita mencoba bekerja sama sehingga pendapatan itu masuk mengurangi anggaran kita. Jadi kita berharap bahwa kita bisa capai setengah karena 10.000 dokumen itu perlu kita habiskan untuk 1 tahun. Nah di samping itu Bapak Ibu ada akun-akun lain yang untuk meningkatkan katakanlah untuk sirat. Ini Bapak Ibu, ini kita sudah e-office. Jadi semuanya serba digital. Belakangan ini hanya ada gangguan. Jadi kalau misalnya ada surat masuk, saya berada di rumah KAI. Misalnya, itu ada masuk pemberitahuan lewat ponsel, saya akan langsung mendisposisi. Kalau saya tidak menunjuk YMT, Bapak Ibu. Saya langsung mendisposisi, kira-kira ini bidang siapa langsung dieksekusi. Dan tidak perlu lagi kita melalui surat penyurat atau telepon. Ini kita bikin aplikasi ini dan semua siap untuk dan sudah beberapa yang sudah berjalan, hanya kita menunggu Authentic tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk
mengembangkan kualitas para dosen, Bapak Ibu, kita telah secara transparan kita membagi dana-dana penelitian untuk teman-teman dosen untuk melakukan penelitian dan juga mendorong untuk menulis di jurnal-jurnal internasional. Nah, kita di Fakultas Hukum mempunyai jurnal ada 9. SASI yang Sinta 3 yang sekarang berproses untuk Sinta 2 dan saya yakin karena dapat informasi sedikit lagi kita akan dapat Sinta 2. Nah, kemudian jurnal Belo. Jurnal Belo itu di bagian pidana sudah dapat Sinta 3. Nah, kalau yang jurnal-jurnal yang sudah dapat Sinta ini Bapak Ibu itu bisa untuk urusan guru besar, untuk naik pangkat dan segala macam karena terakreditasi. Nah, di samping itu setiap bagian itu di samping Belo mempunyai jurnal-jurnal yang sudah terbit. Batulis Civil Law Review itu dari bagian perdata, kemudian Saniri dari HTN Han, Bal Lobe itu dari hukum internasional, kemudian ada jurnal-jurnal, nah Tatohi ini jurnal penampung atau tulisan mahasiswa. Jadi tulisan mahasiswa dengan pembimbingnya. Kemarin saya mensyaratkan bahwa sebelum mereka ujian harus memasukkan jurnal, tetapi masukan dari teman-teman dosen Pak Dekan kalau misalnya ujian itu kan ada perubahan. Nah, saya mulai 1 September kemarin saya sudah instruksikan bahwa setelah ujian dulu perbaiki dulu baru masuk ke jurnal, tetapi itu syarat untuk yudisum dan wisuda. Nah, ini kita siapkan, kemudian kalau Bapak dosen-dosen melakukan pengabdian kita siapkan juga ada yang namanya jurnal Aiwadatu. Ini nama dari Maluku Tenggara Barat kalau tidak salah, kita ambil kearifan lokal. Nah, ini untuk menampung jurnal-jurnal pengabdian dari Bapak Ibu dosen. Nah, ada juga kemudian kita punya jurnal yang digagas oleh Pak WR2 waktu masih jadi dekan, itu jurnal Patimura Law Jurnal atau kita singkat PALAU. Kemudian kita dorong lagi S2, terima kasih Ibu Jen mantan Kaprodi S2 dengan jurnalnya Pamali. Nah, kita tantangan Pak Co untuk Ketua Senat, kapan S3 punya jurnal? Belum ada nih, jadi ini juga tantangan untuk senior kita Pak Prof. Nirahua. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita siapkan karena IKU, indikator kinerja utama, kami sering ditantang oleh Pak WR1 maupun terutama Pak WR2, bisa nggak penuhi target? Nah, kita kejar dan hari ini kita boleh berbangga karena nanti remunerasi itu untuk Fakultas Hukum kita sudah masuk di grade 1 dengan capaian 110%. Kalau misalnya kita memenuhi IKU, target melebihi itu nanti akan dikasih bonus. Biasanya dibayar 100%, tapi karena kita oleh Pak WR2 kita lebih. Contoh misalnya Bapak Ibu, kita punya tulisan-tulisan di jurnal internasional. Target kita hanya sekitar 5%. Tetapi bisa 300%. Ada 19 judul yang terindeks Scopus 2 yang sudah dipublish dan sementara yang belum dipublish ini ada sekitar 3 atau berapa lagi untuk periode menjelang akhir tahun. Nah, itu diakui karena jurnal-jurnal ini harus diakui oleh dunia internasional, kemudian yang terakreditasi sangat banyak. Ini syarat untuk mendapatkan biaya penggantian atau biaya penelitian. Kalau tidak ada pengakuan kita tidak bisa memberikan penggantian. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian dan di dalam mendorong kinerja para pegawai ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita siapkan. Di bidang akademik kami memaksimalkan pelayanan tanpa pungutan, tanpa pungli dan tetap pelayanannya memenuhi etika dan konsep pelayanan itu saya balikan bahwa yang jadi bos itu mahasiswa, yang jadi pelayan itu fakultas atau pegawai, jangan kita balikan. Nah, ini sudah, dan Bapak Ibu kalau lihat di belakang untuk memberantas pungli dan pungutan-pungutan termasuk suap, saya sudah suruh memasang spanduk. Kalau ada mahasiswa yang diperlambat, dipersulit, ada pungutan biaya yang selain yang sudah ditentukan, lapor dekan nomor handphone saya Bapak Ibu, 0813-4300-7679. Ada laporan sudah masuk dan kita sudah membenahi itu. Kemudian di bidang keuangan tetap transparan, di bidang pendidikan Ibu Wadek besok dan teman-teman akan ke Makassar di Unhas untuk
ada studi tiru, benchmarking untuk kurikulum dan lain-lain. Kenapa Unhas dipilih Bapak Ibu sekalian? Karena Unhas Ibu Prof. Farida itu ketua BKS Dekan Fakultas Hukum PTN se-Indonesia. Sehingga kita bisa menselaraskan kurikulum-kurikulum kita supaya pada saat kita ada kampus Merdeka, Merdeka Belajar mengirim mahasiswa kita ke seluruh fakultas hukum negeri yang ada di Indonesia itu kita tidak lagi bicara soal mata kuliah yang di Ambon semesternya 3, tapi di UI semesternya 2 misalnya. Jadi diseragamkan. Nah itu untuk pengembangan karena kita juga akan merubah kurikulum kita, kurikulum baru, Renstra dan juga visi misi. Bapak Ibu sekalian itu beberapa perkembangan yang perlu kami laporkan. Nah dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian kita dorong bagian kemahasiswaan. Nah bagian kemahasiswaan kami minta terima kasih dari Pak WR 1 dan 2 terutama Pak Rektor. Dalam rapat kami sudah sampaikan, jadi bagi teman-teman mahasiswa nggak usah ragu ikut kegiatan lomba. Kenapa? Karena sudah ada ketegasan dalam rapat itu wajib bagi dosen memberikan materi kuliah apabila mahasiswa itu dia mengikuti lomba dan dekan akan mengambil tegas apabila ada dosen yang mencoba menghambat proses mereka pulang kemudian mereka kuliah. Karena faktanya begini Bapak Ibu, ada dosen yang bilang, ya dari mana Pak ketemu ikut lomba nih, sudah kasih surat tapi masih macam-macam dosennya. Udah nanti ambil nilai di WD3 lah, ambil di WR3 lah, macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu, selagi Rory Akiwen masih dekan, saya tidak kompromi dengan hal itu. Jadi kita akan dorong. Kenapa Bapak Ibu kita harus dorong kemahasiswaan? Ranking universitas itu bukan tergantung cuma dari akademik Bapak Ibu. Tapi ranking universitas, kita harus mendorong universitas untuk punya ranking itu naik, itu dari kegiatan mahasiswa. Jadi mereka harus setiap tahun mencari ada lomba-lomba baik individu maupun kelompok atau UKM-UKM. Nah mereka harus lomba karena dengan lomba itu mereka bukan cuma mempopulerkan tetapi memenuhi kontrak rektor dengan menteri, rektor dengan dekan. Nah jadi bukan untuk kepentingan Rory Akiwen misalnya, tetapi untuk kepentingan fakultas dan universitas. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bersungut, Pak WR 2 sudah paparkan, Pak WR 1 sudah paparkan, nanti Bapak Ibu bersungut, kenapa ranking universitas itu turun begini? Ya suplai data, suplai prestasi itu kan dari fakultas. Nah ini yang sementara kita kerjakan dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian saya mohon agar kita bersinergi, bolehlah kita berbeda pendapat, tetapi untuk kemajuan Bunda Asu yang sudah yang 65 tahun ini, saya berharap kita semua bahu-membahu untuk mengembangkan dan terus maju sekalipun ada banyak tantangan. Sebetulnya saya ingin nyanyi, tapi coba dicek dulu. Biar Pak Co sudah lapar, tapi saya ingin nyanyi satu lagu Pak Co. Saya izin ya Bapak Ibu sekalian, kalau bisa tergantung pemain. Ya. Bisa ya? Ibu Ita, tolong yang main band bisa? Ya. Iya, saya minta bantuan juga dari penyanyi dari Haruku dan Ulat. Pak Prof yang tadi Tahia, Rofi, sama ini Lexi yang memang dia hanya mengantarkan istrinya tadi yang nyanyi, yang orang kusu-kusu tadi yang nomor 2. Tapi saya tembak untuk kita bisa. Ada sebuah lagu, karena bicara soal Bunda Asu Bapak Ibu ya terpaksa kita nyanyi lagu yang ada sedikit-sedikit berbau bunda. Dia busu-busu kawayan kain salele, sabang hari cari hidupi bajang papalele. Mamae, sampai mati mama pun janji beta simpan di hati. Onde taure dengan nyo di kapal,
suet malele babasan di baju tele sempandang hujan panas tetap berjalan dengan kaki telanjang. Siang dan malam kerja sampai lupa makan, tagar parlia katongku tanpa garam. Manis sageru tapi paling manis beta pun mama. Biar musuh-musuh kawayan yang kain salele, sabang hari cari hidup di banyak papalele. Mama biar orang mau bilang apa lain cuma mama biar hidup kurang-kurang makan papera sambale dengan mama pun biar siang manis lawange mama sampai mati mama pun janji beta simpan di hati. Dengan nyium di kapal suet malele babasan di baju tele sepandang hujan panas tetap berjalan dengan kaki telanjang. Siang dan malam kerja sampai lupa makan, asal parlia katong pun tanpa garam. Manis sageru tapi paling manis beta pun mama. Biar musuh-musuh kabayan yang kain salele, saban hari cari hidup di banyak papalele. Mama biar orang mau bilang apa lain cuma mama siapa jatuh hati biar hidup kurang-kurang makan papera sabale. Ingat mama pun biar siap manis lawange mama sampai mati mama pun janji beta simpan di hati. Sio biar musuh-musuh kawayan yang kain salele tetap mama hari cari hidup di banyak papalele mama sampai orang mau bilang apa lain cuma mama biar
Padang makan papera sabale. Beta pun mama, Hingga mama pun piara siom manis lawange. Mama sampai mati mama pun janji beta simpan dia. Mama sampai mati mama pun janji beta simpan di hati. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan untuk lantunannya dengan suaranya yang sangat merdu. Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura kepada Profesor Dr. Freddy Lewa KBC MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, suasana ini kita semua dalam suasana sukacita ya. Berbahagia, syukur untuk ulang tahun ke-65 dari Fakultas Hukum. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Pak Dr. Cipta Budi, yang kami hormati Ketua Senat Universitas Patimura Prof. Nerahua, yang kami hormati Pak Dekan Hukum, Fakultas Hukum Pak Rory dan para Wakil Dekan, para senior Pak Co, Pak Maneri dan para senior yang lain, para sivitas akademika, para dosen dan mahasiswa serta para pegawai yang kami hormati, Pak Dr. Tahapari, sesepuh kami yang luar biasa hadir di saat ini. Kita beri aplaus untuk Pak Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Biasa untuk sambutan yang terakhir begini hampir semua sudah disampaikan baik oleh sesepuh kita Pak Dekan maupun yang mewakili mahasiswa tadi. Sehingga kami hanya menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama bahwa upaya dan kerja keras selama kurang lebih 65 tahun dari Fakultas Hukum, kita lihat bahwa hasilnya sudah sangat maksimal dan terlihat pada usia 65 ini. Tentu semuanya mengarah kepada bagaimana pencapaian dari implementasi berbagai regulasi, baik regulasi menyangkut status akreditasi program studi dan status dari akreditasi perguruan tinggi, maupun upaya kita untuk membuka program-program studi yang baru, peningkatan status dari BLU kepada status badan hukum, dan kemudian implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam kebijakan kementerian yang terbaru tentu hal-hal ini menjadi concern kita bersama dan Universitas Patimura maupun fakultas-fakultas selalu bekerja keras untuk hal ini. Yang kedua, upaya kita untuk meningkatkan akreditasi baik program studi maupun Universitas Patimura, maka kita selalu tidak tinggal diam untuk melakukan berbagai hal terkait dengan perbaikan sistem, dan kami melihat Fakultas Hukum menjadi salah satu fakultas yang menjadi motor dalam upaya perbaikan sistem, baik sistem akademiknya, sistem kepegawaian yang tadi sudah bisa di-launching di saat ini. Yang ketiga, upaya kita untuk mencapai indikator kinerja utama. Dan tentu saja
di usia yang ke-65 kita melihat bahwa Fakultas Hukum begitu gencar upaya untuk memberikan servis dan layanan agar indikator kinerja utama institusi bisa juga tercapai dengan baik. Dan yang keempat bermuara pada bagaimana klasterisasi dari universitas bisa meningkat, di mana sebelumnya kita ada pada 300-an. Dengan kerja keras kita mudah-mudahan sampai saat ini belum ada informasi tentang klasterisasi, tetapi dalam hitungan kita sudah bisa masuk pada 2 digit, mudah-mudahan di level 2 atau kalau dengan hasil kita bisa masuk di level 1. Kalau level 1 itu antara sudah masuk pada 50 besar. Sementara level 2 ada pada 100 besar. Hitungan kita bisa pada 93, urutan 93. Mudah-mudahan kita berdoa ini bisa tercapai dengan baik dan ini semua kerja keras kita. Yang terakhir, tentu saja saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Jo tadi tentang bagaimana kerja dari Fakultas Hukum sejak lahir sebagai embrio dari Universitas Patimura dengan semboyannya et augusta per augusta atau bekerja dan berjuang dalam tantangan. Kemudian moto Universitas Patimura Hotu Mese. Nah, saya berpikir Hotu Mese ini Hotu Mese Mese. Jadi Hotu Mese Mese itu artinya mari kita kerja Hotu kerja keras, Mese Mese mari. Jadi mari kita semua kerja bersama-sama, kerja keras untuk bisa mewujudkan apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan bisa berhasil untuk mendapatkan kualitas yang terbaik, baik kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas pembelajaran. Karena indikator kinerja utama itu termaktub dalam 8 indikator itu termaktub dalam 3 aspek besar, yaitu aspek kualitas lulusan, aspek kualitas dosen, dan aspek kualitas kurikulum dan pembelajaran. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan, dan fakta bahwa kualitas lulusan dari Fakultas Hukum sudah terlihat dengan tadi Ade Cantika ya, sudah bisa menerapkan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ada 8 bentuk pembelajaran. Antara lain mengajar di desa, membangun desa, mengajar di sekolah, magang, penelitian, kewirausahaan, studi independen, dan proyek kemanusiaan. Jadi sebenarnya sudah dilakukan dengan fakta yang luar biasa dari kerja-kerja kemanusiaan dari teman-teman adik-adik kita, dan wujud untuk meningkatkan kualitas dosen itu melalui penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pemenahan kurikulum yang tentu saja besok akan dilakukan studi banding ke Unhas untuk juga memperbaiki aspek kurikulum dan pembelajaran. Saya pikir kerja-kerja ini menjadi hal yang sangat baik untuk peningkatan kualitas dari Fakultas Hukum juga bagi Universitas Patimura. Saya pikir demikian yang bisa kami sampaikan. Dirgahayu Fakultas Hukum yang ke-65, semoga Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk dalam doa yang dibawakan oleh rohaniawan Islam dan rohaniawan Kristen. Kepada Bapak rohaniawan, waktu dan tempat disilakan. Baik, mari kita sama-sama berdoa.
memejamkan mata. Semoga apa yang terdapat dalam batin kita dibuka oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akan membacakan doa secara Islam. Mohon bagi yang non-Islam untuk menyesuaikan. Mohon maaf, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Rabb, segala puji bagimu ya Allah Tuhan Sang Pemelihara. Ya Rabb, ya Tuhan kami, di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di hari ini kami bermunajat memohon kepadamu dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dies Natalis ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Patimura yang ke-65. Anugerahilah kami aneka kebajikan yang disertai oleh rahmat dan ridhomu ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, anugerahilah kami kasih sayangmu dengan terlaksananya Dies Natalis ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Patimura yang ke-65 di hari ini. Tuntunlah kami menjadi manusia-manusia yang produktif, yang dapat menciptakan berbagai macam bentuk kebaikan, serta kreativitas yang sifatnya faktual maupun aktual bagi kemanfaatan daerah dan negara kami. Ya Alim, Ya Ali, Ya Aziz, Ya Hakim. Ya Allah, Ya Rabb, dengan demikian tembuskanlah hati kami dengan cahaya ilmu pengetahuan-Mu dan ajarilah kami pengetahuan yang ansih yang dapat mengantarkan kami menjadi semakin berfokus pada moral individu dan etika religius. Dengannya anugerahilah di antara kami kepekaan batin dan sensitivitas nurani yang tajam guna pembangunan kehidupan yang berkemanusiaan, berkeadilan, berkemajuan dan berkemakmuran. Allahumma ja'al baldatana Indonesia hadza baldatan aminatan mutmainnatan thayyibatan fi tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini, Indonesia, negeri yang aman, tenang, baik, berjalan hukum-hukum-Mu dan sunnah Rasul-Mu di dalamnya. Dengannya pula ya Allah, Engkau jadikan negeri kami ini negeri yang baik, maju, yang di dalamnya terdapat ampunan dan rahmat-Mu. Rabbana la tada'alana zanban illa ghafartahu, wala hamman illa farajta, wala maridun illa syafaita, wala hajatan min hawaijad dunya wal akhirah hiya laka fiha ridha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Kami berlindung kepadamu dari dosa dan kesalahan. Dengannya pula kiranya Engkau anugerahi akan rahmat-Mu agar kami dapat menjadi manusia-manusia yang produktif, kreatif dan inovatif dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang utuh demi terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, kemahlipah loh jinabi, yang berfokus, yang semakin berfokus pada moral individu dan etika religius dalam membangun negeri tercinta ini. Pun pula jadikanlah para pemimpin kami berada dalam kebahagiaan dan kemuliaannya, agar dapat membimbing kami bersama dalam kebaikan dan kemanfaatan, zahiran wal batinan, lahir dan batin. Ya Ghaniyu, aghnina bi fadlika amman siwa. Wahai Zat yang Maha Kaya, limpahkanlah kepada kami rezeki yang luas. Jangan jadikan rezeki yang luas jadi penghambat ibadah pengabdian kami kepadamu, kepada agama, nusa dan bangsa.
namun jadikanlah harta yang luas yang ada dalam genggaman kami, dan jangan Engkau masukkan harta tersebut yang luas di dalam hati kami. Wa ya dafiyal baliyat wa ya syafiyal amrad. Ya Allah, ya Rabb, kami memohon kepadamu kiranya dengan rasa syukur kami atas semua anugerah yang Engkau anugerahkan kepada kami dan fakultas tercinta ini. Dan semoga dengannya Engkau bebaskan kami dari segala macam bala, penyakit, termasuk tantangan-tantangan yang kami hadapi. Temukanlah kami dari berbagai macam penyakit, yang utama penyakit yang lahir maupun batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, dengannya jadikanlah kebaikan kehidupan kami sebagai ladang kami untuk memupuk kebaikan untuk akhirat hidup kami. Rabbana hablana minas solihina, Rabbana hablana min azwanina qurrata a'yunina waj'alna muttaqina imaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat ulang tahun Fakultas Hukum Universitas Patimura. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Izinkan saya untuk membawa doa ini menurut keyakinan agama Kristen Protestan, dan bagi Bapak Ibu yang lain untuk menyesuaikan diri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas 65 tahun penyertaan-Mu, anugerah dan berkat-Mu kepada Fakultas Hukum Universitas Patimura di hari ini. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, kalau hari ini ditambahkan 1 tahun usia, kami percaya itu adalah anugerah-Mu, bukti penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah. Oleh sebab itu Tuhan, kami cuma bisa bilang, danke banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk berkat dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap prestasi-prestasi yang diberikan Tuhan lewat Fakultas Hukum ini. Kami bersyukur kalau 65 tahun lewat fakultas ini untuk melahirkan Universitas Patimura. Maka di usia yang ke-65 tahun lewat fakultas ini, doa dan iman kami akan lahir sesuatu yang baru buat Sivitas Akademi Universitas Patimura, akan lahir sesuatu yang baru untuk negeri dan provinsi kami Maluku, bahkan Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami percaya lewat fakultas ini berkat Tuhan dapat dinyatakan lewat akademi di tempat ini Tuhan. Kami memberkati memberkati fakultas ini di dalam nama Yesus. Diberkatilah Bapak Dekan dan seluruh wakil-wakil dekan dalam setiap program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan, bahkan hari ini untuk beberapa aplikasi yang sudah di-launching. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, biar ini menjadi berkat untuk peningkatan kualitas akademi daripada fakultas ini. Kami doakan tenaga pengajar, para pegawai dan seluruh mahasiswa, seluruh sivitas akademi yang ada di fakultas ini. Tuhan memberkati semuanya. Kami doakan khusus Tuhan untuk setiap langkah-langkah ke depan Tuhan memberkati. Lalu kami berdoa Tuhan dari fakultas ini lahir pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang berkualitas, yang memiliki hati seorang hamba, yang memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, sehingga hidup mereka membawa terobosan, hidup mereka akan membawa dampak di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itulah sebabnya kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Tidak ada kata yang terbaik dan terindah. Kami hanya bisa bilang danke banyak, danke, danke dan danke Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan di hari yang bahagia ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sivitas Universitas Patimura, dari rektorat sampai dengan seluruh jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Baik itu seluruh fakultas-fakultas yang ada di Universitas Patimura, untuk setiap
jurusan-jurusan yang ada di lembaga ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas universitas, lembaga pendidikan kebanggaan kami. Diberkati lembaga ini untuk membawa terang Tuhan, untuk membawa berkat Tuhan buat negeri ini, buat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Ini doa kami Tuhan, diberkati langkah-langkah selanjutnya, diberkati program-program yang akan datang, diberkati setiap pergumulan seluruh sivitas akademi di Universitas Patimura ini. Kami serahkan semua kepadamu Tuhan, sebab kami percaya ketika kami menyerahkan dengan iman apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjawab dan menolong kami semua sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkatilah Indonesia menjadi bangsa yang kuat, Indonesia yang sehat, Indonesia yang sembuh, Indonesia yang bangkit, Indonesia yang makmur. Diberkatilah bangsa kami Tuhan, diberkati para pemimpin-pemimpin kami, diberkati untuk mengatasi Tuhan pandemik ini, dan kami bersyukur bahwa perlindungan Tuhan senantiasa ada atas bangsa kami. Kami berterima kasih sekali lagi Tuhan untuk 65 tahun anugerah-Mu untuk Fakultas Hukum Universitas Patimura. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami naikkan syukur kepadamu seraya hamba mohon berkat-Mu, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan, memulihkan dan memberkati kami dalam persekutuan Roh-Mu, tinggal menyertai, memberkati kami semua di siang ini, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk pada acara pemotongan kue. Untuk itu saya mengundang dengan hormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dekan Fakultas Hukum, Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum, para guru besar, Ketua-Ketua Bagian, Kaprodi, Ketua Dharma Wanita, dan Ketua BEM untuk mengambil tempat di depan. Bersama Ibu Koordinator dan Bapak Ibu Subkoordinator. Yang mewakili senior yaitu Pak Co Leasa SHMH. Peniupan lilin dan pemotongan kue secara simbolis dilakukan oleh Pak Dekan, Pak Senior untuk Pak Co Leasa SHMH dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Happy birthday. Bapak Ibu sekalian dapat kembali ke tempat masing-masing.
Dengan berakhirnya sesi foto bersama dan pemotongan kue ulang tahun tadi, maka seluruh rangkaian acara Dies Natalis ke-65 Fakultas Hukum Universitas Patimura et Angusta per Angusta berkembang dalam tantangan. Sampai jumpa di perayaan ulang tahun yang ke-66.